caranya bukan dengan pergi ke peramal atau ke pendeta peramal. Di GRI belum ada jabatan pendeta peramal, jadi saudara nggak bisa tanya. Tapi Alkitab kasih tahu bahwa kita mesti lihat ke belakang. Looking back in order to look forward gitu ya. Jadi lihat ke belakang supaya bisa tahu masa depan. Nah ini rahasianya. Jadi kalau ditanya misalnya, kamu tahu nggak ke depan akan terjadi apa ya? Saudara bilang, ya saya bisa tahunya justru dengan lihat ke belakang apa yang terjadi di dalam sejarah. Ini sebenarnya bijaksana yang penting ya, mengetahui tradisi dan sejarah untuk lihat ke depan. Nah, maka sebenarnya di dalam gereja yang paling perlu tahu tradisi dan sejarah itu adalah anak sekolah minggu, anak remaja, dan anak pemuda. Karena mereka ini masa depan kan, ya saudara, ya masa depan lah ya. Saya nggak bilang saudara sekarang sudah jadi ujung tombaknya gereja, belum ujung tombak, mungkin masih apa tengah tombak atau apa. Tapi intinya adalah saudara suatu saat akan jadi pemimpin di gereja atau jadi orang yang berpengaruh di keluarga paling enggak atau apapun lah, kita nggak tahu. Nah, maka yang paling perlu tahu tradisi itu adalah generasi muda. Anak-anak, remaja, dan pemuda. Nah, sekarang saudara pikir ya, kalau yang paling perlu tahu tradisi itu adalah generasi muda, cara paling bagus untuk bikin gereja nggak punya masa depan adalah bikin anak muda nggak peduli tradisi. Simple. Jadi kalau saudara main catur sama setan, nanti mungkin kita bikin acara pemuda judulnya Main Catur dengan Setan ya. Setan itu pintar main caturnya. Dia tahu bagaimana caranya susun biji-biji caturnya sehingga kita udah mentok nggak bisa gerak kemana-mana. Tapi dia lakukan itu dengan pelan-pelan. Salah satu investasi dia yang paling besar kalau mau dibilang untuk menghancurkan masa depan gereja adalah bikin kelompok yang harusnya paling ngerti tradisi menjadi orang yang paling atau kelompok yang paling nggak peduli tradisi. Itu sebabnya misalnya ya tradisi itu dianggap sebagai sesuatu yang membosankan. Ini kan jadi dengungan di mana-mana nih, apalagi di persekutuan kaum muda. Jadi komplain kaum muda di mana-mana bahwa tradisi itu membosankan. Di mana-mana suaranya, paduan suaranya mirip. Kalau tanya kenapa sih generasi muda punya kebaktian lain dengan kebaktian orang dewasa? Habisnya bosen sama kebaktian orang dewasa. Ini suara di mana-mana ada kok. Dan saya khawatir kalau di GRI suatu saat akan ada suara seperti ini juga gitu. Saya bosen dengan kebaktian bersama dengan mereka, bersama dengan orang-orang yang tua misalnya, atau bersama dengan orang-orang yang ya cara nyanyi dan cara kebaktiannya itu bikin saya ngantuk, saya nggak engage di situ, saya nggak bisa bertumbuh, saya nggak rasa bertumbuh. Loh, terus gimana supaya bertumbuh? Ya ubah aja dong. Akhirnya tradisi putus. Tradisi putus di generasi muda. Lalu generasi muda bingung, gimana lihat masa depan? Ya memang pasti bingung, karena nggak ada masa lalu, nggak ada tradisi, nggak connect dengan masa lalu. Nah, koneksi dengan masa lalu itu harusnya ada di generasi muda lebih kuat daripada di orang tua. Istilahnya sih mestinya gini ya, orang-orang tua yang ingin rubah tradisi dan anak muda yang bilang no, gitu ya. Kita mesti pertahankan tradisi. Ini yang harusnya terjadi. Jadi lihat ke belakang untuk lihat ke depan. Nah, maka yang saya pikir untuk anak muda ketahui ke depan adalah masalahmu nggak beres dengan kamu tahu masa depan. Enggak. Masalahmu akan ditangani dengan hikmat jika engkau tahu masa lalu. Masa lalu itu apa? Tradisi. Tradisi dari sejarah gereja atau tradisi dari kitab suci. Nah, itu sebabnya penting untuk kita mengetahui bagaimana engage, bagaimana berkait dengan tradisi. Gimana sih cara berkait dengan tradisi? Tradisi Kristen tentu. Saya waktu bilang tradisi pasti tradisi Kristen ya, bukan tradisi Batak misalnya. Saudara nanti jangan salah lalu bilang, "Pak, saya sudah ngerti Pak kaitan antara Pardede dan Napitupulu." Itu bukan tradisi yang saya maksud. Nah, jadi saudara mengerti tradisi Kristen, tradisi yang sangat kaya ini. Dan ada 3 prinsip yang saya pikir penting untuk kita ketahui. Ini untuk menutup ya, nanti kita harus masuk ke tanya jawab dengan segera supaya waktu tanya jawabnya lebih banyak. Yang pertama adalah saudara menjadi orang yang mengerti tradisi secara umum, tradisi Kristen secara umum, misalnya tentang ya paling simpel adalah ajaran-ajaran Kristen yang kita mengerti sebagai ajaran benar atau doktrin. Kita tahu bagaimana sih menjelaskan atau bagaimana orang Kristen menjelaskan tentang Allah Tritunggal, bagaimana orang Kristen mengerti bagaimana diselamatkan. Ini tentu bagian dari tradisi yang sangat penting. Ini hal pertama. Lalu hal yang kedua adalah saudara bisa menikmati minat khusus di dalam tradisi. Misalnya, ternyata kekristenan punya tradisi saintifik yang cukup canggih loh. Nama-nama seperti Blaise Pascal itu dianggap sebagai pemikir yang Kristen, teolog, dan juga seorang yang sangat engage dengan sains. Nah, saudara bisa dalami bagian dari tradisi yang ini. Selain memahami tradisi secara umum, secara besar, juga bisa gali bagian dari tradisi. Yang senang musik bisa gali tradisi musik gereja misalnya. Wah, yang kayanya bukan main.
Yang senang lukisan, yang senang seni bisa gali aspek itu. Yang senang berteologi bisa mendalami teologi lebih dalam dari orang lain misalnya, bukan untuk pamer tentunya, tapi untuk ya menjadi orang yang senang aja, menyenangi engage dengan tradisi di dalam aspek-aspek tertentunya. Yang senang misalnya spiritualitas, yang senang kehidupan doa atau apapun lah, saudara bisa gali itu juga dari tradisi. Maka ya sekali lagi ya, bagaimana kita melihat masa depan, satu-satunya cara adalah dengan engage, dengan berkait erat dengan masa lalu. Dan ini yang akan membuat gereja Tuhan justru bisa menjawab tantangan zaman. Kalau ini kan yang Pak Tong sering katakan, gereja bukan cuma menjawab tantangan zaman, tapi memberikan tantangan balik kepada zaman. Bagaimana bisa lakukan itu? Ya dengan engage dengan tradisi. Nanti kita akan menemukan hikmat ketika kita menjalani kehidupan Kristen kita bersama, bagaimana engage dengan dunia ini. Jadi ini hal yang pertama ya, saudara bisa mendalami aspek-aspek yang detail, yang tertentu lah dari tradisi untuk saudara nikmati. Lalu yang kedua, tradisi mengajarkan kepada kita untuk selalu mempunyai perasaan beginner. Saudara kalau belajar baik-baik dari sejarah, saudara langsung rasa diri kecil. Karena banyak sekali pelajaran dari sejarah menunjukkan kebodohan manusia dan kita sadar kita juga kayaknya kayak gitu deh. Ya kita misalnya sadar tindakan-tindakan dari para bapak gereja atau tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja yang salah dan kita jadi sadar, atau dari Alkitab misalnya, wah mereka aja bisa salah apalagi saya. Jadi kita menjadi rendah hati ya, akan selalu punya sense beginner, saya ini cuma pemula. Meskipun kita punya ide yang kuat, punya pemikiran yang tajam dan dalam, kita tetap akan rasa saya cuma pemula loh kalau kita engage dengan tradisi dan sejarah. Lalu hal yang ketiga adalah ya saudara menjadi orang yang menanti apa yang akan terjadi di masa depan dengan hikmat yang didapat dari tradisi, hikmat yang didapat dari masa lalu. Nah ini saya bagikan secara ini aja, secara mentah gitu ya. Jadi masih banyak hal yang bisa digali lagi, tapi saya akan gali berdasarkan pertanyaan saudara saja. Jadi kira-kira ini hal yang saya mau bagikan. Dan siapa yang mau tanya silahkan, atau harus lewat Yong-Yong dulu, kita perlu mediasi antara pembicara dan penanya. Sistemasinya gini ya teman-teman, buat teman-teman yang mau tanya, misal malu untuk ngomong langsung ke Pak Jimmy gitu, boleh tulis di chat pertanyaannya, aku akan bantu sampaikan ke Pak Jimmy, bacain. Kalau misalnya mau teman-teman ngomong langsung boleh banget, supaya nggak bentrok boleh raise hand dulu ya, jadi nanti aku tunjuk siapa yang bakal ngomong duluan. Yang malu-malu bisa minta yang nggak tahu malu untuk bantu. Ada yang mau tanya teman-teman, boleh raise hand atau ketik pertanyaan di chat. Mungkin sambil nunggu, saya tanya dulu ya Pak, ini ada titipan tuh ya. Udah mulai ada yang titip-titipan gini Pak. Ada yang tanya, sampai sejauh mana sih Pak kita harus cari pimpinan Tuhan, dan bagaimana caranya tahu kalau ini pimpinan Tuhan dan bukan cuman rasa-rasa gitu Pak? Ya setiap saat pastinya harus minta Tuhan yang pimpin dong. Kita kan serahkan hidup untuk Tuhan, jadi apapun tentu harus Tuhan yang pimpin. Nah, taunya bagaimana ini pimpinan Tuhan ya tadi kita berkaca dari sejarah, dari tradisi. Apa sih yang harus dilakukan oleh gereja? Nah, ini yang digali dari tradisi sebenarnya. Bagaimana Tuhan memimpin umatnya di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan pimpin umatnya di dalam sejarah. Ini kan bisa jadi pelajaran penting bagi kita. Misalnya ya, saudara ingin tahu kerja apa ya di masa depan saya yang harus saya jalankan? Ya, saudara kalau engage dengan tradisi yang kaya, saudara kan sadar ada kasus-kasus di dalam gereja di mana gereja jadi sempit misalnya, dengan mengatakan, kamu cuma Kristen kalau kamu kerjakan pekerjaan ini loh, kalau masuk biara, kalau jadi hamba Tuhan, dan lain-lain. Tapi saudara tahu di dalam sejarah gereja belajar, nggak gitu ternyata. Ternyata seluruh dunia ini milik Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan untuk kebaikan orang lain, itu diterima oleh Tuhan. Nah ini kan bagian dari tradisi. Nah, ketika saudara menggali ini, saudara jadi sadar ternyata ada banyak hal yang saya bisa lakukan ke depan. Jadi kita mesti cari kehendak Tuhan, tapi jangan cari kehendak Tuhan karena takut rugi. Gitu misalnya, saya harus ke kiri atau ke kanan, yang mana yang lebih menguntungkan? Lalu tanya Tuhan. Nah, ini Tuhan jadi seperti tukang ramal dong. Tapi saudara siap engage dengan resikonya ya, saya mau melangkah ke kiri dan ke kanan, dan ketika saudara bergumul dengan Tuhan, saudara sadar ada jalan yang sangat luas yang Tuhan izinkan kita explore. Seolah-olah ya kiri dan kanan oke gitu. Kalau saudara tanya, Pak, saya jadi hamba Tuhan atau jadi bisnismen ya, kira-kira yang mana? Atau saya harus jadi hamba Tuhan atau saya mendalami
dunia akademik di bidang saya misalnya, lanjutin studi teknik, kira-kira yang mana ya Pak? Ya saya akan jawab dua-duanya oke. Terus dari mana saya tahu kalau yang ini yang benar dan bukan itu yang benar? Yang pertama, jangan takut dulu, jangan sampai takut misalnya. Takut nih kalau salah pilih nanti nggak dapat jodoh misalnya gitu. Saya harusnya jadi hamba Tuhan tapi malah dalami teknik nanti nggak dapat pacar. Saya takut kalau Tuhan kutuk. Tuhan nggak akan kutuk kamu jadi hamba Tuhan atau kamu jadi ahli di dalam bidang teknik asal motivasinya clear. Ini kita pelajari dari tradisi gereja misalnya. Motivasi yang clear untuk Tuhan itu membuat kita bebas jalani apapun yang Tuhan bukakan di depan. Jadi hal-hal ini menolong kita gitu ya, dan ya kita berani melangkah dengan kesenangan bahwa Tuhan akan memimpin di dalam motivasi hati yang baik. Gitu kira-kira. Melanjutkan sedikit Pak, berarti sebenarnya pimpinan Tuhan itu memang pasti nggak mungkin kayak bisa langsung nentuin dengan jelas kayak pilih A atau B gitu kan. Seringkali kan ketika dihadapkan ke maaf Pak, sinyal saya agak buruk kah? Enggak sih, enggak seburuk orangnya. Oke, lanjut Pak. Berarti sebenarnya pimpinan Tuhan itu nggak sejelas atau sesaklek di mana ketika kita dihadapkan ke sebuah simpang, Tuhan akan dengan jelas kasih tahu A atau B gitu Pak. Dan seringkali pada konteks-konteks atau kasus-kasus pergumulan yang dihadapi dengan anak muda di zaman sekarang, itu kan kayak yang tadi Bapak bilang, pilihannya kayak dua-duanya kanan atau kiri, dua-duanya sama-sama benar gitu Pak. Apakah itu artinya kacamata dari tradisi dan sejarah kekristenan dan Alkitab itu pada akhirnya hanya akan bisa digumulkan atau dipikirkan sampai derajat tertentu, lalu sisanya dari gap antara pergumulan tersebut sampai ke keputusan yang harus diambil itu dipikirkan dari kacamata etika pada umumnya, Pak, pada biasanya. Ya, nggak harus saklek misalnya berapa persen tradisi, berapa persen apa. Cuma tradisi itu mengajarkan ke kita ya kelimpahan seperti itu sih ya. Saya asumsikan tradisi yang inilah yang fruitful, apa yang berlimpah di dalam kekristenan, bukan tradisi yang justru antitesis dengan kekristenan. Jadi kita justru melihat bagaimana menyenangkannya jadi milik Tuhan dengan kemungkinan untuk kerjakan apapun untuk Tuhan. Kalau semua dikerjakan untuk Tuhan, Tuhan izinkan loh. Apapun ya, tentunya harus ada pertimbangan yang benar. Misalnya yang pertama tentu realistis dan nggak meletakkan beban di pundaknya orang lain. Misalnya gini ya, saudara kayaknya saya rasanya dipanggil untuk, misalnya contoh, saya rasanya dipanggil untuk memulai sebuah pos PI untuk nanti ada cabang GRI. Lalu saudara terjun, tapi saudara minta hidup saudara dan semuanya disupport oleh orang. Dan ya saudara minta itu berarti saudara terjun dan saudara menyuruh orang lain ikut berbeban di dalam hal yang gimana ya, yang nggak bertanggung jawab sebenarnya. Jadi ya pasti kayak gini nggak bisa. Jadi tentu ada hal-hal umum, bijaksana umum juga digumulkan di dalam Tuhan tentunya, yang tentu bisa kita pakai ya. Misalnya hal simpel lah, saudara mau merambah di satu bidang tapi saudara nggak punya keahlian di situ dan nggak ada konfirmasi dari orang, ya jangan nekat juga dan jangan minta Tuhan untuk mencukupkan apa yang, ya lagi-lagi ya kita lempar tanggung jawab ke Tuhan untuk kerjakan apa yang bukan bidang kita. Misalnya kalau ini contoh ya, ada orang suaranya cuma bisa do gitu ya, suaranya datar. Tapi dia bercita-cita jadi solois ke ASJ atau soloisnya yang nanti akan tampil di konser hall. Ya nggak bisa dong. Realistis aja. Tapi Tuhanku adalah Tuhan yang penuh mujizat. Allahku sanggup. Ya memang Allahmu sanggup. Tapi dia juga berikan kita tempat, kita berpuaslah dengan keterbatasan yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Dan ya bekerja di situ. Jadi ya ada hal-hal yang umum yang kita bisa pilih. Tapi ini nggak menutup kemungkinan untuk kita juga berani melangkah gitu. Ada hal-hal yang belum terjawab dan kita berani melangkah. Makanya yang paling penting adalah kita mengetahui banyak contoh kasus dan juga banyak pergumulan dari sejarah yang kita bisa pelajari sebenarnya. Oke, Pak. Ya. Follow up lagi. Kalau follow up lagi kita berdua doang. Enggak, Pak. Ini ada yang nitip nanya lagi, Pak. Waduh, tanyanya direct saya. Ya udah nggak apa, saya bacain, Pak. Titip tanya, katanya, Pak, gimana caranya kaitkan tradisi gereja dengan kisah kehidupan saya? Saya juga nggak tahu harus mulai dari mana. Wah, ini masih lumayan ini, Pak, butuh pencerahan. Iya, kita semua juga nggak tahu ya, di mana ini akan mengarahkan kita. We have no idea sampai kita jalanin.
tadi siang ya kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, ini benar sih. Novan nanya ke saya, gimana sih baca buku, kok kayaknya baca buku nggak inget-inget. Lalu saya cerita pengalaman saya, sama, saya juga baca buku nggak inget-inget. Tapi ada saat loh di mana kita sudah cukup banyak baca, baru kita sadar pikiran kita tertata. Jadi nggak ujuk-ujuk kalau pakai bahasa Prancis gitu. Nggak tiba-tiba baca langsung tahu, nggak. Saudara punya konsistensi, jadi jadikan ini ya, jadi habit gitu, baca dan tiba-tiba ada satu saat di mana saudara merasa, loh kok kerangka berpikir saya jadi kayak gini ya. Misalnya saudara dengar khotbah jadi gampang nyambung, atau saudara dengerin orang menjelaskan sesuatu yang tadinya saudara nggak mungkin ngerti, sekarang kok jadi lebih ngerti. Nah, sekarang saudara bayangkan ya, Pendeta Ivan Kristiono, ini kan salah satu yang sangat dalam di dalam mengerti filsafat dan teologi. Waktu pertama kali ikut Stretch, dia nggak ngerti apapun yang diajarkan di kelas pertama itu. Jadi dia datang sebagai pemuda yang mau belajar reform, dia pulang dengan kaget, saya kok bodoh banget, itu pengajar di Stretch ngomong apa, nggak ada satupun yang saya ngerti. Ya, saya ngerti bahasanya, tapi saya nggak ngerti apa yang dia mau sampaikan. Akhirnya hari kedua kelas itu dia berjuang untuk catat semua yang dia nggak ngerti. Akhirnya dia nyatet sepanjang kelas, dan waktu pulang dia kaget, ada puluhan kata yang dia nggak ngerti artinya. Sampai dia pikir, ini bahasa Indonesia kan, kok saya nggak ngerti ya. Nah, jadi bayangkan ya, orang seperti Pak Ivan pun awalnya kayak gini. Lalu dia mulai develop kebiasaan untuk cari tahu, baca, bahkan ya dia pernah sharing bangunnya jam 4 pagi supaya bisa baca Alkitab dan baca buku. Baca buku itu bukan instan ya, saudara baca satu buku tiba-tiba sudah jadi setajam siapa misalnya, setajam Thomas Aquinas atau setajam siapa lagi, Alvin Plantinga, enggak lah. Jadi kebiasaan baca itu yang nanti akan mengagetkan saudara pada waktunya, ternyata kerangka pikir saya lumayan agak bertambah dikit. Demikian juga dengan belajar tradisi, saudara nggak tahu loh gimana kaitkan ini dengan hidup. Ya belajar aja, cari tahu ternyata zaman Calvin terjadi ini, ternyata di Alkitab terjadi ini, ternyata tradisi saya nggak bagus-bagus banget, ada masa-masa jeleknya juga yang perlu ditegur gitu misalnya. Nah, kita nggak mungkin belajar semua tradisi kan, tapi apapun yang kita tahu dari masa lalu, itu akan memberikan hikmat, dan hikmat itu unik ya. Cara kerja hikmat kan bukan saudara perlu apa dia datang, enggak. Saudara perlu apa baru saudara belajar, enggak. Hikmat tuh enggak gitu. Misalnya saudara ingin tahu mau ke kiri atau ke kanan, lalu saudara belajar hikmat belok kiri atau kanan, enggak bisa. Hikmat itu di-develop. Kalau di Mazmur 1 kan orang benar itu orang yang terus-menerus menyukai firman Tuhan sehingga hidupnya seperti dekat aliran air. Tapi ya dia menerima air tiap hari namun berbuah pada musimnya, ada musimnya. Nah, demikian juga dengan belajar tradisi. Jadi ya belajar aja lah tanpa tahu apa yang tradisi bisa berikan untuk saya. Someday you will harvest gitu. Suatu saat kamu akan menuai. Nggak terlalu menjawab, tapi seru. Bisa dijalankan. Intermezzo sedikit, saya jadi kepikiran apa ya, Semboyan. Kayaknya Semboyan, satu buah perusahaan, Pak. Tahu nggak, Pak? Yang biasa selalu bilang, mulai aja dulu. Ada satu toko yang selalu bilang kayak gitu. Nggak boleh iklan ya? Nambahin sedikit, Pak. Tes. Halo, Pak. Ya. Oh, oke, Pak. Mohon maaf tadi saya soalnya nge-freeze semua. Saya jadi kepikiran satu omongan Pak Jimmy, kalau nggak salah Pak Jimmy yang bilang, sebenarnya belajar dan baca firman, mengerti sejarah tradisi, buat punya kacamata itu kayak ini ya Pak, kayak belajar ilmu bela diri gitu, nggak tahu kapan pakainya, tapi tiba-tiba kalau misalnya ada kondisi tertentu, ya udah gitu, nanti respons akan kacamata yang dipakai, cara bergerak, cara bersikap, itu semua udah kebentuk semua tiba-tiba gitu Pak. Iya, saya jadi keinget itu ada artikel yang saya baca dari ini ya, dari Universitas Newcastle ya, tentang pengobatan otak. Dia bilang otak itu bisa ditolong dengan cara kita lakukan gerakan olahraga kan. Nah, penyelidikan mereka menemukan bahwa waktu kita olahraga yang paling cepat berubah itu otak. Jadi misalnya kita angkat berat gitu ya, kita berharap tangan kita jadi ada bicep yang segede mangga gitu kan. Ternyata nggak muncul-muncul bicepnya. Kenapa nggak muncul-muncul? Karena yang pertama berubah itu otak yang cari cara untuk badan kita bisa angkat beban itu tanpa banyak energi. Nah, nanti belakangan baru otak bilang, ya sudahlah, saya nggak ada cara lagi untuk mengangkat beban ini selain membentuk otot lebih gede. Jadi otot lebih gedenya belakangan. Tapi ya kalau kita mau olahraga lalu berharap ada otot, kemudian kita sudah 3 bulan atau bahkan setengah tahun olahraga, ototnya belum muncul-muncul lalu berhenti, ya sudah nggak jadi. Ya lama memang. Nah, badan kita ya sama dengan otak kita sebenarnya, perlu habit ya, perlu lakukan terus-terusan. Makanya saya against menentang ide kalau ada masalah baru cari tahu, karena itu nggak berhasil.
Saudara punya problem misalnya, mau cari pacar, lalu cari cara berelasi dari Alkitab, nggak ketemu. Saudara mesti menabur terus hikmat bagaimana berelasi, sehingga waktunya nanti mau pacaran, saudara tinggal gali dari apa yang sudah di-develop. Ini sedikit rahasia gitu, waktu saya mau pacaran juga, konsep ini yang muncul gitu, maksud konsep, saya nggak bergumul bagaimana berelasi waktu ada kebutuhan mau berelasi, enggak. Saya ya bergumul di dalam segala hal tentang hidup, dan aspek-aspek ini muncul belakangan gitu, muncul ya ketika diperlukan. Nah, begitu juga misalnya saudara mau mengajar atau saudara diminta jadi guru sekolah minggu atau apapun. Jangan punya kebiasaan untuk persiapan untuk khotbah, itu buruk sekali. Saudara mesti punya persiapan untuk mikir dan baca apapun yang akan mungkin dikhotbahkan. Apapun yang akan dibagikan, apapun gitu ya. Nah, sehingga ketika waktunya saudara harus ngajar atau diminta ngajar sekolah minggu, saya nggak tahu berapa banyak yang ngajar sekolah minggu di sini, saudara nggak persiapan untuk momen itu, persiapannya jadi singkat. Jadi kalau ditanya persiapan berapa lama, ya nggak panjang. Lo kok bisa singkat? Kenapa persiapanmu nggak panjang? Ya karena setiap hari persiapan, kalau pakai kata dari Pak Tong. Nah sama, saudara juga menjalani hidup dengan setiap hari persiapan. Ingin tahu bagaimana sih manusia harus hidup di tengah-tengah masyarakat sosial, apa bedanya orang kaya dan orang miskin di dalam pengertian Alkitab, bagaimana pemerintah harusnya bersikap, rakyat harus taat atau enggak dalam hal apa, kemudian doa itu apa, semua hal lah. Nah, ketika ini kita jadikan habit ya, kesenangan untuk gali dari tradisi, ya nanti akan ada hikmat untuk hidup. Nah, jadi kita nggak setuju dengan ini ya, dengan prinsip mie instan, prinsip mie instan kan ya saudara lapar tinggal masak yang udah jadi kan, udah ada orang lain yang urusin bumbunya, pokoknya saudara tinggal rebus kemudian campurin bumbu selesai. Itu kan bukan metode berteologi atau metode hidup Kristen. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk boleh raise hand. Oh, ini ada yang raise hand, Pak. Ada raise hand. Filia. Ya, sore Pak. Mau tanya gimana cara kita menyeimbangkan gitu ya antara kita yang misalnya punya ambisi di depan atau punya gambaran di depan saya mau bagaimana, dan apa ya, mungkin istilahnya cukup keras gitu supaya bisa sampai ke sana, dengan apa sih, kayak slogan-slogan orang-orang ya, santai aja udah, hidupin aja tiap hari, bersyukur aja tiap hari gitu, gimana? Thank you. Ya, ini penting ya. Jadi waktu saya mengatakan kita bereaksi dengan tepat, ya kita bereaksi dengan tepat di dalam situasi yang Tuhan berikan. Karena nggak semua yang kita rencanakan jadi. Tapi ini sama sekali nggak berarti saudara nggak boleh punya rencana. Itu ini ya sangat salah gitu. Kalau saudara baca Yakobus, misalnya Yakobus mengatakan, kalau kamu mengatakan dalam berapa hari saya akan pergi ke kota ini dan berdagang, tapi kamu nggak mengatakan kalau Tuhan kehendaki, kamu akan hancur. Ini bukan berarti nggak boleh berencana. Yang dikatakan Yakobus adalah kamu harus serahkan rencanamu itu untuk Tuhan. Tapi untuk Tuhan harus ada rencana dong. Jadi sangat buruk kalau saudara nggak tahu mau ngapain secara strategi dan juga secara pertimbangan hidup. Apalagi di dalam hal studi dan cari kerja misalnya. Kamu mau ngapain ya, nanti ajalah, tergantung nanti besok jadi apa. Nggak bisa. Jadi perencanaan harus ada. Cuma yang saya mau tekankan bukan tidak merencanakan atau merencanakan, bukan itu. Merencanakan harus. Saya sih asumsikan saudara sudah punya rencana hidup masing-masing. Cuma bagaimana kalau rencana saya nggak jadi karena satu dan lain hal. Saudara rencana misalnya saya mau kuliah nanti S2 di negara ini, nanti S3 di negara ini. Ternyata semuanya batal. Misalnya somehow ada pandemi yang bikin kita nggak bisa keluar negeri. Ya ini kan rencana dibatalkan oleh jalan Tuhan, ya sudah dong. Gimana dong? Nah, gimana kita bereaksi itu yang lebih penting. Yang saya mau kritik itu bukan merencanakan. Yang saya mau kritik adalah kita memanipulasi kehendak Tuhan demi keamanan kita. Saya mau tahu kehendak Tuhan, tapi sebenarnya yang kita mau tahu bukan kehendak Tuhan, tapi apa amannya buat saya. Kita asumsikan kalau ikut kehendak Tuhan itu aman. Nah, itu yang saya pikir buruk ya. Nah, tapi tetap waktu kita merencanakan juga kita perlu hikmat kan. Kita punya rencana misalnya saya mau jadi seorang yang bersumbangsi di dalam dunia teknologi, atau saya mau memimpin negara ini di dalam aspek politik. Saya mau bergabung di klub politik, partai politik. Kemudian saya mau berkarir di dalam bidang ini. Ya silahkan. Tapi kita sudah dibentuk dengan kesadaran bahwa saya lakukan ini untuk Tuhan loh. Dan ini yang kita dapatkan dari tradisi. Kira-kira begitu, Filia? Makasih Pak. Boleh ngelanjutin dikit nggak Pak? Silakan. Ya,
gimana Pak kalau misalnya memang rencana itu gagal gitu ya, terus, eee, kalau secara praktikal gitu mungkin Pak, respon apa yang bisa kita habit-kan supaya baik gitu kalau misalnya gagal? Saya kurang ngerti maksudnya respon untuk apa nih? Untuk menenangkan diri atau respon untuk cari kehendak Tuhan atau gimana? Kalau misalnya rencananya gagal gitu Pak, terus kan ya normalnya kalau saya sih bakal merasa kecewa segala macam gitu. Nah, eee, kira-kira respon apa yang tepat gitu Pak untuk dikeluarkan kalau misalnya rencana gagal gitu? Kalau mau simpelnya bikin rencana lagi. Tapi agak menolong, bukan agak, sangat menolong sih kalau kita menyerahkan untuk Tuhan. Tuhan, saya mau lakukan ini untuk Engkau. Dan ternyata nggak jadi. Ya sudah, gitu. Ada cara lain kali yang Tuhan mau. Jadi lebih ini ya, lebih tenang. Saya ingat satu cerita yang agak aneh, tapi ya saya pikir bagus juga ya. Ada seorang pengusaha kertas, saudara kayaknya pernah dengar juga. Saya bukan sering lah, pernah pakai ilustrasi ini di khotbah. Pengusaha kertas yang sangat-sangat teliti dengan keuntungan. Pokoknya rugi dikit dia ngamuk. Dan dia pelit banget gitu, nggak mau keluar uang sama sekali untuk hal yang nggak perlu. Jadi dia diuntungkan terus dengan usaha yang dia kerjakan seteliti mungkin dan dengan sepelit mungkin. Lalu dia jadi orang Kristen. Setelah dia jadi orang Kristen, dia mau berubah. Dia doa sama Tuhan, Tuhan, pabrik kertasku jadi milikmu, kuserahkan bagimu. Ya hari pertama dia Kristen, malamnya pabriknya kebakaran. Maka pagi-paginya karyawannya telepon dia, karyawannya udah panik, mesti ngomong apa ya? Ini orang rugi 1.000 pun dia bisa ngamuk gitu, apalagi ini kebakaran seluruh pabrik. Maka dia telepon, orang ini angkat telepon, dia tanya ada apa? Pak, tolong Pak jangan marahin saya cuma pembawa berita, don't shoot the messenger gitu ya. Saya cuma mau kasih tahu ke Bapak bahwa pabrik Bapak kebakaran tadi malam, baru pagi ini apinya padam, kayaknya semuanya hangus. Lalu orang itu kaget dan dia jawab, meski dia kaget ya, dia sangat shock dan dia jawab, oh ya, saya baru serahkan pabriknya untuk Tuhan. Lalu Tuhan kok bakar ya? Ya sudahlah, dia mungkin mau bakar ya kita mulai lagi dari awal gitu. Ya ini mungkin nggak realistis ya, pasti reaksi orang harusnya sangat kaget dan shock dan bergumul dan hancur mungkin. Tapi itu kan poin penting ya, kalau kita serahkan hidup untuk Tuhan dan kita mau Tuhan yang kerjakan, ya kita mati-matian kerjakan, tapi ada keseimbangan untuk rebound, bangkit lagi dari keadaan gagal, karena kita tahu ini bukan lagi tentang saya, tapi tentang Tuhan. Jadi itu yang akan menolong. Tapi jangan nggak realistis ya, jangan menjadi apa namanya, jangan menjadi kecewa sama orang ataupun sama diri kalau diri tidak bereaksi seperti yang kita harapkan. Misalnya kita jadi kecewa, putus asa, lalu drop, kemudian susah bangkit ketika apa yang kita mau itu gagal kita dapatkan. Ya memang itu bisa terjadi kok. Cuma yang saya mau kita belajar dari tradisi justru untuk menguatkan kita kembali bahwa ya di dalam pengertian saya tentang kekristenan aspek ini ada kok. Saya dilatih untuk belajar menyerahkan ke Tuhan. Jadi ya itu mungkin ya. Jadi kita nggak unreal gitu, nggak nggak ngawang-ngawang di dalam mengharapkan kita akan bereaksi apa. Kita bisa hancur dan bisa patah. Cuma ya ini yang justru akan menguatkan lagi. Saya mau hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri. Dan kalau jalan ditutup karena Tuhan ya it's up to Him gitu. Makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Pak, ini ada yang ngantri di pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke KYR. Ada 2 pertanyaan ya. Dari orang pertama dulu ada yang tanya, Pak, apakah merancang hal-hal untuk kehidupan kita sesuai apa yang kita perkirakan bisa menjadi sesuatu yang salah? Terkadang juga orang yang lebih tua, entah orang tua atau saudara, memberikan pilihan berdasarkan pengalaman mereka terkait dengan masa depan kita. Teman dari sudut pandang pengalaman mereka gitu maksudnya, Pak. Apakah itu juga dapat menjadi salah satu bentuk pimpinan Tuhan? Ya pasti ya pimpinan Tuhan, nggak usah diragukan lagi, Tuhan pimpin di dalam segala aspek. Cuma maksud yang saya mau tekan, yang mungkin saya mau reply dari pertanyaan ini adalah kita nggak bisa berpikir bahwa kehendak Tuhan itu ideal dan sempurna. Kehendak Tuhan itu ya Tuhan nyatakan di dalam cara yang nggak semuanya dia kasih tahu kan, ada jatuh bangunnya gitu. Daud ketika dia di dalam keadaan dikejar sama Saul misalnya, dia kan tahu ini sedang Tuhan pimpin, tapi dia juga stres di situ. Saya mau mati nih gara-gara Saul. Jadi dia ya ini rancangan Tuhan gitu, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang kita harus kerjakan adalah ya tadi ya, merancang hidup dengan sebaik mungkin dengan motivasi yang jujur, yang mau untuk Tuhan, kemudian ya
mengetahui bahwa rancangan di dalam Tuhan itu nggak tanpa kekacauan dan kehancuran. Karena kadang-kadang ekspektasi ideal yang nggak alkitabiah itu yang mengacaukan orang kok. Saya ingat ya, ada satu percakapan dengan satu orang mengenai anak dari seorang hamba Tuhan yang jadi agnostik. Hamba Tuhan yang sangat giat memberitakan Injil, mengajarkan pengertian yang benar. Lalu ada komentar, mungkin nggak sih anak ini akhirnya jadi agnostik karena diberikan no opsi, nggak ada opsi. Pokoknya kekristenan itu harus begini. Kekristenan itu versinya begini. Nggak ada kesempatan untuk dialog dengan pemikiran lain. Nah, begitu dia ketemu dengan pemikiran lain, langsung hancur. Jadi ya, ini tentu saja dugaan ya. Kita nggak tahu kenapa anak hamba Tuhan kok bisa jadi agnostik. Cuma ada satu aspek di mana sangat mungkin orang tuanya mengurung segala jenis pemikiran yang salah. Akhirnya, ya itu tadi, berusaha untuk membuat adanya teologi yang steril, yang nggak boleh salah sedikit pun. Jadi either benar 100% atau salah sama sekali. Itu kan itu kesalahan logika loh. Kalau saudara berharap orang itu benar 100%, kalau nggak dia hancur sama sekali. Dan kita sering menerapkan kesalahan logika seperti ini. Contoh yang simpel lah, misalnya ada orang mengatakan, saya sudah nggak ke GRI lagi. Saya kaget, kenapa nggak ke GRI lagi? Ini GRI pusat yang diceritakannya. Kenapa nggak ke GRI lagi? Abisnya Pak Tong kayak gitu. Loh, emang kenapa kalau dia kayak gitu? Nggak bisa dong, dia nggak bisa kayak gitu, dia hamba Tuhan. Saya nggak usah bilang ya keberatan dia apa. Cuma yang saya kaget adalah dia berharap Pak Tong itu 100% sempurna, dan begitu Pak Tong nggak punya kesempurnaan 100%, Pak Tong tiba-tiba jadi 0. Itu nggak beres dong punya konsep kayak gitu. Saudara nggak bisa menilai orang either benar semuanya atau pasti salah total. Nah, kadang-kadang kekristenan dianggap seperti itu, either benar semua atau salah total. Akhirnya orang jadi agnostik, meninggalkan kekristenan karena dibiasakan dengan ide bahwa tafsiran tentang kekristenan pasti benar semua. Reform pasti benar semua. Reform nggak tentu benar loh. Ada aspek-aspek di dalam teologi reform yang nggak alkitabiah bahkan, yang perlu dikoreksi. Jadi ini nggak harus kita takuti ya, kita jalanin, kita tahu bahwa Tuhan membimbing kita di dalam keadaan yang ada salahnya juga. Bukan Tuhan yang salah, kita yang punya salah gitu. Teologi yang bersalah bukan Alkitab pastinya. Nah, hal ini yang harus kita bawa dalam hidup. Ikut Tuhan itu bukan 100% beres, dan kalau salah kita pertanyakan lagi, jangan-jangan saya salah total dalam ikut Tuhan. Enggak. Bagian dari ikut Tuhan adalah ini, ada kekacauan juga, ada kejatuhan, bukan kejatuhan dalam dosa saja, tapi kejatuhan dari ekspektasi juga gitu. Nah, ini jangan kaget ya ketika saudara dengan tulus menyerahkan hidup bagi Tuhan, dan ternyata hidup penuh dengan ups and downs. Nah, kalau dibilang kalau gitu apa gunanya jadi Kristen? Ya, gunanya jadi Kristen adalah kamu jadi berkat. Dan sulit bagi kamu jadi berkat kalau kamu nggak terima realita hidup yang kadang naik, kadang turun. Gitu ya. Dan ini yang Tuhan mau bentuk untuk kita miliki. Dan saya lupa pertanyaannya apa, tapi kira-kira gitulah jawabannya. Intinya pertanyaan harusnya udah kejawab sih, Pak. Kan intinya pertanyaan dia tanya apakah kalau opini dari orang berdasarkan pengalaman dia itu bisa jadi sebuah bentuk pimpinan Tuhan ya. Tentu tadi Pak Jimmy di awal udah jawab iya. Terus ini ada pertanyaan ini Pak, yang mungkin masih relate ya Pak sama pertanyaan sebelumnya. Jangan lupa Dia IRL tanya. loh. Iya Pak. Angkatan. Habis Dia nggak ini mau ke pelayanan KRI. Novi lagi loh. Ini Pak, ada yang tanya, saya dulu dapat pengajaran bahwa salah satu cara untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah ketika kita merasa damai dan sukacita. Seberapa benar pengajaran ini, dan sejauh apa yang menjadi keputusan kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Statementnya benar, cuma yang sering salah adalah kita salah menafsirkan apa itu damai dan sukacita. Nah, kitanya yang punya ekspektasi sukacita yang salah. Jadi ada orang bisa rasa damai dan sukacita untuk hal yang salah. Saya ingat ini waktu masih SD ya, saya menikmati sekali Natal. Jadi ada satu saat di mana saya mengatakan, sekarang saya mengerti semangat Natal. Sekarang saya mengerti apa itu Natal. Karena ada banyak kue. Gitu ya. Jadi ada banyak orang kasih kue ke keluarga kami, dan minuman, ada macam-macam. Sehingga waktu saya nikmati, saya bilang, ini baru Natal. This is the true Christmas. Saya merasa tenang, damai, sukacita. Saya ngerti apa yang dimaksud dengan sukacita Natal. Baru saya tahu, saya error gitu. Cuma kok saya merasa senang dan sukacita? Ya karena apa yang saya harapkan untuk bikin sukacitanya masih salah. Jadi nggak sesimpel itulah ya kalau kita bilang yang penting kamu damai, yang penting kamu sukacita di situ, jalankan aja. Ada banyak aspek yang kita mesti pikirkan. Apakah sukacita saya sudah legit, benar-benar sukacita atau enggak ya? Nah jadi ya sekali lagi hidup Kristen nggak tanpa pergumulan, termasuk pergumulan untuk mengetahui apakah sukacita saya ini sukacita beneran atau jangan-jangan cuma sekadar kesenangan dapat kue di hari Natal gitu.
Oke, oke, Pak. Ada tanggapan kah dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita mau ke Kayere. Oke, terima kasih. Saya izin tanya Pak Jimmy, bicara tentang belajar dari masa lalu, kan tiap tradisi dan sejarah itu punya pergumulan dan konteks sendiri pada zamannya. Nah, mungkinkah di zaman depan itu ada pergumulan yang belum pernah ada sebelumnya, dan bagaimana kita bisa tetap menarik hikmat dari masa lalu pada kondisi demikian? Terutama di tengah perkembangan sains dan teknologi kan sepertinya ada banyak hal yang baru sama sekali gitu. Ataukah sebenarnya inti pergumulannya itu sama aja? Soalnya saya penasaran juga kenapa pengkhotbah pernah bilang bahwa tidak ada apapun yang baru di bawah matahari. Begitu, Pak. Ya ada aspek yang baru pastinya, tapi tetap kalau mau dibilang isunya itu lagi gitu. Ini alasan kenapa Alkitab berhenti ditulis di abad ke-1 kan, di tahun berapapun saudara percaya Wahyu ditulis, ada yang percaya abad ke-1 akhir tahun 90, ada yang bilang abad kedua, yang manapun lah. Intinya kan Alkitab selesai ditulis di Wahyu, nggak ditambah lagi. Ini berarti kan ya kita bisa asumsikan bahwa setiap zaman itu akan relate ke problem yang dibagikan oleh Alkitab. Cuma tentu ya kita perlu yang tadi ya perlu bijaksana untuk tahu apa yang salah ya, bagaimana menyambungkan zaman yang beda. Hal simple misalnya isu tentang kebaktian live streaming atau kebaktian lewat internet, itu gimana ya kita memahami konsep Alkitabnya? Kan nggak ada konsep Alkitabnya. Alkitab nggak bahas, misalnya Paulus nggak bilang kalau ada pandemi masih oke untuk streaming, kalau nggak ada pandemi jangan streaming, hadir fisik, yang nggak hadir fisik nggak diabsen sama malaikat, misalnya gitu kan nggak. Jadi kita mesti menimba bijaksana dengan bergumul. Saya senang kalimat dari Calvin waktu dia jawab Jacob Sadolet. Dia mengatakan orang Kristen itu harusnya jadi komunitas penafsir. Jadi kita nggak nafsirin sendiri, kita bergabung di dalam komunitas untuk mikirin isu ini sama-sama. Jadi ya kita ada di gereja untuk mikirin ini misalnya, apa sih yang salah dengan ibadah yang nggak fisik? Oh, ibadah nggak fisik nggak bisa, ibadah itu menuntut kehadiran fisik loh. Kalau kondisi kayak gini gimana dong? Ya mungkin kondisi kayak gini kita lakukan yang nggak ideal atau apapun itulah. Jadi kita mulai menggumulkan tentang pentingnya kehadiran fisik, lalu melihat realitanya kayak gini gimana. Dan di situ kita bisa belajar tentang bijaksana, tentang bagaimana mengambil keputusan di situasi yang nggak ada contohnya di Alkitab secara spesifik, secara berpadanan langsung gitu. Menjawab nggak? Oke, Pak. Terima kasih. Yang lain silakan. Masih ada antrian pertanyaan, Pak. Ini jalur khususnya dari mana sih? Ngechat saya personal, Pak. Cuma khusus orang yang kenal kamu ya, nggak kenal kamu nggak dapat privilege loh. Mereka yang Nggak juga, Pak. bersih. Beberapa saya belum kenal juga, cuman kayak ini ada yang disampaikan juga sih, Pak. Ada yang tanya, Siap. Pak, bagaimana mengantisipasi kelunturan semangat belajar ketika sudah lulus dan masuk dunia kerja yang banyak pragmatisme yang begitu beda dengan dunia kuliah? Ya bertobat dan belajar lagi aja. Semua juga bisa gitulah, jangankan yang ini ya, yang dikerja di kantor atau di tempat usaha atau di manapun. Hamba Tuhan juga bisa gitu kan, yang melayani akhirnya merasa ya pokoknya apalagi ini ya, contohnya misalnya jemaat kadang-kadang komplain, khotbah kok dalam banget, yang dangkal-dangkal aja. Nah, kalau yang dangkal persiapan juga gampang banget gitu, tinggal ngomong hal yang simple yang jemaat udah tahu. Hey, kamu harus saling mengasihi ya, kalau orang tua lagi sakit dikunjungin, kalau anak lagi nakal dikasih nasihat, kalau anaknya nakal banget ya dipukul, lalu jemaat rasa dapat berkat. Ya beres dong gitu doang. Nah, semangat kebiasaan belajar mau nggak mau mesti dipupuk sendiri sih ya. Mesti sediain waktu untuk baca-baca lagi. Tapi mungkin menolong kalau kita tahu gimana kaitin itu dengan bidang lain kayaknya. Hal yang sangat menantang di dalam teologi kan interaksi teologi dengan bidang lain. Ini yang membuat saya pengen baca terus gitu. Misalnya saya ingin tahu gimana sih Alkitab itu bisa ngomong kepada problem misalnya anak muda kecanduan game. Ini gimana kaitinnya? Menarik loh, ketika kita baca ternyata ada sisi atau ada cara untuk nyambungin. Dan ternyata saya perlu update diri saya misalnya. Untuk nyambungin Alkitab ke dunia orang yang kecanduan game, perlu tambahan aplikasi lain. Aplikasi yang namanya misalnya studi filsafat. Oh, jadi mesti belajar filsafat dong? Iya, harus belajar filsafat. Nggak harus jadi ahli lah, tapi belajar pengantarnya paling nggak. Lalu ternyata ini berkait dengan dunia sosial. Lalu ada aspek teknologinya juga. Ya belajar juga itu dikit-dikit.
nggak jadi ahli sekali lagi. Jadi meskipun nggak jadi ahli, tapi saya perlu belajar itu untuk koneksikan, dan waktu semuanya terkonek, jadi kecanduan, itu kecanduan untuk baca lagi. Ya, nggak tahu bisa nggak di bidang saudara terapkan kayak gini. Jadi lintas bidang ya, misalnya gini ya. Kadang-kadang kita kan maunya buku yang sifatnya itu self help atau how to gitu kan. Buku how to itu merusak loh. Kalau saudara ingin pacaran, lalu baca buku 5 step untuk pacaran. Waduh, itu dangkal gitu. Tapi kalau saudara mau pacaran, lalu saudara pikirkan, apa kaitannya pacaran dengan doktrin Tritunggal? Kalau mau tahu kaitannya bisa baca buku Pacaran, Pernikahan, dan Hak Asasi Manusia. Apa itu namanya? Saya lupa judulnya. Jadi saudara belajar loh, apakah ada kaitannya belajar doktrin Tritunggal dengan pacaran? Ada, kalau mau dicari ada, pasti ada. Terus gimana carinya? Ya belajar. Nah, akhirnya kita jadi baca-baca Tritunggal, baru tahu ternyata doktrin Tritunggal rumit banget ya. Lalu coba baca Agustinus punya On the Trinity. Saya baca On Trinity itu sebelum masuk sekolah teologi, sok-sokan. Beli Institute of Christian Religion, beli Confessions, beli On the Trinity, lalu baca dengan semangat, pakai pensil di tangan, siap-siap menandai yang saya nggak ngerti. Saya kaget karena halaman pertama dihabisin dengan hampir semua kalimat saya garis, gitu, yang saya nggak ngerti. Waduh, semuanya saya nggak ngerti. Tapi pelan-pelan mulai dapat idenya. Ternyata Agustinus tuh ngomong gini tentang Tritunggal. Ternyata Tritunggal itu berkait dengan relasi itu adalah mengekspresikan kasih. Dan ternyata mengekspresikan kasih itu selalu bersama dengan keinginan, menginginkan orang lain. Jadi bukan cuma altruis, saya ingin memberi, enggak. Saya juga ingin orang itu memberi ke saya. Saya memberi diriku ke dia, dan saya harap dia beri diri ke saya. Itu kasih itu. Kasih itu nggak satu arah, kasih itu harus dua arah. Nah ini saya sadar, oh ternyata Tritunggal kayak gitu ya. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak. Nah ini kan bisa kita kaitkan ke pacaran. Pacaran itu nggak cuma satu orang berkorban demi yang lain juga mesti berkorban untuk orang itu dong. Nah hal-hal kayak gini bisa dikaitkan, dan itu yang mendorong untuk kita mau belajar sih. Semoga nyambung. Nyambung, harusnya terjawab dengan jelas, Pak. Oke, next. Jalan tol. Nih, karena belum ada yang raise hand lagi, ada yang tanya. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, apa sih, Pak, tradisi yang baik untuk dipelajari selain tradisi gereja? Dan yang kedua, apakah ada saran rekomendasi buku, Pak, untuk mempelajari tradisi tersebut? Ya, ini yang susah ya. Bukunya susah. Banyak sebenarnya, cuma saya nggak tahu saudara bisa akses atau enggak ya. Paling nggak ya sejarah gereja secara umum lah ada banyak. Apapun buku tentang sejarah gereja harusnya bisa dibaca ya, karena saudara kan nggak ingin, bukan bidang saudara toh, kecuali saudara seorang teolog atau hamba Tuhan. Tapi kalau bukan ya saudara bisa baca apapun sebagai pengantar ke situ. Intinya adalah saudara bisa mengakses apapun yang berkait dengan misalnya sejarah gereja. Lalu yang kedua adalah peristiwa-peristiwa penting di dalam gereja. Kemudian yang ketiga itu adalah minat. Misalnya saudara minat apa nih? Ada yang hobinya melukis atau menggambar atau apapun lah, seni, berkait dengan seni. Ya coba gali ke situ. Karena gereja kaya sekali dengan tradisi seninya. Saudara senang arsitektural gitu misalnya, senang arsitektur, bukan arsitek itu orangnya ya. Ya kalau senang arsitek ya PDKT yang baik lah. Nah, kalau saudara senang arsitektur, saudara bisa gali juga dari situ, belajar dari situ. Saudara begitu melihat bagian misalnya pergumulan, ada peristiwa-peristiwa gelap di dalam gereja, perang salib misalnya, kok bisa ada perang salib ya? Atau Calvin kok bakar Servetus ya? Ya gali aja ke situ. Daripada saudara cuma penasaran kenapa Calvin bakar Servetus, ya coba cari tahu what happened. Karena kadang-kadang kita menerima informasi yang salah gitu, karena kita pikir zaman kita dan zaman Calvin sama, jadi harusnya Calvin nggak bakar orang. Tapi saudara ingin tahu kenapa dia menyetujui Servetus dihukum mati, ya ini gali aja. Nah, dengan kebiasaan begini, saudara mendevelop kelimpahan jadi manusia. Saudara tuh nggak jadi tools untuk selesaikan masalah. Saudara kan bukan tools, bukan alat. Kamu bukan alat, maka jangan perlakukan hidupmu kayak alat. Jangan perlakukan dirimu kayak alat. Kamu perlakukan dirimu kayak alat kalau kamu cuma belajar yang kamu perlu. Nah, itu yang terjadi kalau saudara kuliah, lalu cuma belajar yang saudara perlu. Saudara mau hidupin kulkas, lalu saudara baca petunjuk. Itu kan saudara nggak limpah loh. Akhirnya saudara cuma alat yang dimanipulasi, dimanfaatkan oleh sistem. Sistem perlu kamu jadi ahli teknik yang baik, belajar teknik. Sistem perlu kamu jadi sekretaris yang baik, belajarlah ilmu sekretaris. Tapi saudara nggak mau kayak gitu kan? Saudara mengisi diri dengan limpah.
Meskipun aku bukan bidang ini, aku ingin tahu. Kenapa ingin tahu? Saya manusia, wajar kalau saya ingin tahu. Maka saudara akan limpah, nggak jadi alat doang gitu ya. Dan ini dicapai dengan belajar. Saya setuju sih dengan ungkapan dari orang-orang Yunani klasik bahwa belajar itu adalah privilege, bukan untuk tahu lalu dijalankan aja, tapi untuk bukan sekadar sebenarnya, untuk menjadikan saya manusia yang limpah, saya jadi tahu banyak hal. Jadi itu kali. Kalau pertanyaan keduanya, Pak, misal Ada yang buku, raise hand tuh, ada oh, Sharon oke. dari Jakarta. Gimana, Share? Pak, mau nanya, kan kita kalau bicara tentang masa depan gereja mungkin yang paling jangka panjang itu kan yang sekarang anak-anak di sekolah minggu gitu ya Pak, atau ya remaja juga. Nah, saya mau tanya lebih ke ibadah, seberapa penting di gereja itu ada intergenerational worship ya Pak? Maksudnya kalau itu nggak dilakukan atau itu dilakukan, pengaruhnya terhadap masa depan gereja itu seperti apa? Ya, oke, thank you. Saya pikir intergenerational worship itu memang penting. Cuma kadang-kadang ya kita selalu ada pendulum swing gitu ya. Maksudnya beralih, misalnya di satu sisi kita terlalu menekankan tentang pengetahuan. Kalau kamu tahu, kamu jadi orang Kristen. Tapi di sisi lain kadang-kadang pendulumnya bergerak berlebihan. Saya sangat mengagumi James K.A. Smith ya, tapi saya juga khawatir kalau dia punya proposal itu mengabaikan fakta bahwa orang juga perlu dididik di dalam usia mereka. Jadi kalau saudara tanya sama saya apakah sekolah minggu itu penting, saya jawab iya. Kalau saudara bilang harusnya nggak usah, yang penting kita beribadah. Anak-anak perlu mengerti ibadah di dalam kesatuan dengan orang tua. Baguslah kalau itu ada. Saya juga tahu itu penting gitu. Saya juga dipengaruhi oleh James Smith dalam hal ini. Jadi saya pikir intergenerational worship itu penting, tapi bukan menjadi kebiasaan yang berpola cuma itu yang harus dilakukan gitu. Karena biar gimana pun khotbah untuk orang yang dewasa itu nggak mungkin bisa menjangkau anak-anak. Ya nggak bisa dipaksain gitu. Saudara khotbah untuk seluruh jemaat yang dewasa dan harap anak-anak bisa ngerti, pasti enggak. Jadi anak-anak perlu waktu khusus sebenarnya untuk diajar juga. Jadi kalau saya lihatnya ya aspek pendidikan di dalam kebaktian itu bukan segalanya, tapi juga bukan nothing. Saya pikir ada unsur penting di situ. Jadi tentu penting adanya kebaktian dari anak-anak sampai orang dewasa menikmati berbakti bersama-sama. Tapi saya juga pikir memang perlu sih ada kebaktian di mana ya anak-anak punya wilayah khusus untuk dibentuk gitu kira-kira. Mengenai ibadah ya kita tahu bahwa gereja kita juga belum final, sama-sama masih bergumul. Nggak ada gereja yang udah fix kok, semua gereja itu masih bergumul. Gereja yang baik adalah gereja yang sadar gerejanya perlu direformasi. Jadi kita sendiri juga lagi dalam diskusi terus gimana sih sebenarnya ibadah yang baik itu. Apakah semua generasi harus ada terus atau cuma sekali-sekali atau gimana? Ya, gitu, kira-kira gitu. Dan jangan kaget kalau ternyata gereja kita belum fix di dalam banyak hal, karena memang nggak ada gereja yang sudah fix di dalam banyak hal. Gereja yang fix di dalam banyak hal adalah gereja yang perlu direformasi, karena merasa sudah fix di dalam segalanya. Tapi ini nggak berarti, ya mari kita masukkan lagu jingkrak-jingkrak gitu, saya pikir out of the question. Gitu. Oke Pak, thank you Pak. Ada yang lain lagi? Silakan. Ada yang mau raise hand untuk bertanya? Nggak ada kayaknya, jalan tol, boleh lanjut. Udah habis Pak jalan tolnya, Pak. Oh, okay. Yung. Yo. Manuel mau nanya. Oh ya, sorry, aku nggak ketemu resennya di mana. Oke. Oke, raise hand. Auto di sini. Pak Jimmy, jadi saya ada pertanyaan dari saya sama ada yang nitip. Saya mungkin yang saya mau tanyakan dulu ya. Saya bertemu juga dan saya juga punya pergumulan dalam hal seringkali dikatakan kan ya kalau problem saat ini gitu ya, maksudnya zaman ini ya beda sama zaman dulu. Kalau kita belajar tradisi dan terus bagaimana itu bisa menjawab hal yang di masa ini yang dulu juga dulu nggak ada gitu. Sekarang ada. Terus ya betul sih tadi juga sudah ada pembahasan tentang hal itu ya. Tapi bolehkah Bapak boleh kasih lebih lanjut lagi gimana kita menanggapi misalnya hal-hal yang secara objek atau institusi itu dulu nggak ada dan sekarang tuh ada. Misalnya mungkin ya saya katakan contoh yang sekarang sangat penting ya untuk dibahas misalnya game, sosial media,
Terus apalagi yang saya pikir teknologi internet dan YouTube. Nah, itu bagaimana kita bisa menanggapi hal itu dengan kita berkaca dari tradisi. Kira-kira gitu sih. Oke. Yang pertama kamu cari reactions, kemudian raise hand. Tuh. Oke, lalu berkait dengan pertanyaanmu, saya cukup. Ini ya, sebenarnya kita perlu belajar untuk tahu esensi sih sebenarnya. Misalnya ya, ketika orang nanya, saya kecanduan game, gimana cara menanganinya? Atau boleh nggak sih main game? Lalu kita mau tangani dalam cara apa ya? Ya mesti belajar dari yang lalu sih. Cara simple sebenarnya nggak ada problem yang ditangani tanpa belajar dari masa lalu. Misalnya sekarang ada pandemi COVID, lalu orang berpikir gimana cara memberikan vaksin. Ya belajar tentang ilmu pervaksinan di masa lalu. Jadi kita nggak bisa mengatakan yang masa lalu tuh nggak bisa menjawab yang sekarang. Ya memang nggak bisa persis, tapi yang sekarang nggak punya jawabannya masalahnya. Misalnya kalau kita bilang tentang YouTube atau tentang internet, gimana cara menjawabnya? Jangan pakai masa lalu. Loh, zaman sekarang belum ketemu jawabannya. Gimana jawabnya kalau gitu? Karena zaman sekarang yang baru menghadapi ini kan. Isu yang kita baru hadapi sekarang, nggak mungkin kita expect zaman kita jawab. Ini kayak ya contoh inilah contoh yang paling sering itu ini ya tentang dunia keuangan di Amerika kan, tentang investasi saham, kemudian segala derivatifnya itu kan kreatif banget di sana, bisa bikin opsi, kemudian future option, kemudian lain-lain gitu yang regulasinya nggak sempat ikut. Jadi mereka develop begitu banyak cara untuk investasi dan untuk spekulasi sehingga pemerintah kesulitan untuk update di dalam aturan. Begitu juga lah hal simpel misalnya virus dan antivirus. Virusnya lebih dulu kan. Pengembangan virus untuk komputer selalu melampaui antivirus. Meskipun beberapa perusahaan antivirus bilang itu untuk yang lain, saya enggak gitu misalnya. Tapi faktanya tetap gitu kok. Virusnya lebih canggih daripada antivirus gitu misalnya. Nah jadi enggak ada ya problem yang bisa diselesaikan oleh zaman ini. Absurd kalau ada, enggak mungkin. Jadi kalau ditanya gimana tentang Facebook atau tentang media sosial, gimana jawabnya? Zaman ini enggak punya jawaban karena zaman ini baru mengalami. Nah, kalau begitu gimana cara jawabnya? Cara jawabnya adalah cari apa sih esensinya dari problem ini. Karena kalau nggak ketemu esensinya, ya kita cuma gebuk-gebukin yang di atas jadinya. Kalau ada dua orang bertengkar misalnya, kalau kita mau menengahi kan kita akan tanya dulu, apa masalahnya? Kita nggak bilang, hei kamu ngomong jangan keras-keras. Kalau memang ada masalah yang bikin dia ngomong keras, masalahnya yang harus ditangani. Jadi kita akan dekati dua orang yang teriak-teriak itu dengan mengatakan, apa yang masalah di sini? Apa problemnya? Kenapa kalian teriak-teriak? Gitu kan. Nah sama, kalau ditanya, kenapa sekarang anak muda bisa kecanduan main Bitcoin misalnya, atau apakah investasi ini oke? Yang nggak ada jawaban sekarang, kita lagi bergumul di situ kok. Nah jadi yang kita perlu cari tahu adalah intinya apa sih kayak gini? Misalnya, apa boleh saya invest di Bitcoin? Kenapa nggak boleh? Karena harganya naik terus atau apa? Ya kita cari tahu dulu apa yang jadi problem. Kenapa kamu mau invest di sini? Saya mau cari investasi yang aman. Apa ini aman? Oh, ini lebih aman dari yang lain. Oh, lalu motivasimu cari aman ini dengan cara apa? Kemudian menambah kekayaan itu apa? Cuma cara invest atau sebenarnya ada yang lebih sehat gitu? Misalnya kita kerja kemudian kita menambah kekayaan dari situ. Nah ini aspek-aspek yang zaman lalu udah gumulkan. Waktu kita cari esensi dari problem yang ada, kita akan ketemu bahwa ternyata esensi yang sama sudah digumulkan dan didiskusikan di zaman dulu. Mungkin nggak sama persis sih solusinya, tapi paling nggak kita punya partner diskusi. Saudara kalau minta nasihat karena ada masalah juga kan, saudara nggak jadikan nasihat itu infallible. Yang ngomong kasih nasihat toh bukan Tuhan. Misalnya kalau contohnya siapa Yong gitu datang ke saya minta nasihat, Pak saya mau pacaran dengan ini boleh nggak? Lalu saya kasih masukan boleh atau enggak. Tapi kan perkataan saya nggak final, dia pikirin lagi. Nah demikian juga waktu kita belajar dari sejarah, dari tradisi, nggak final, kita pikirin lagi memang. Tapi paling nggak ada masukan yang baik tentang apa yang sedang digumulkan. Jadi itu tadi ya, kalau ada yang tanya, zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Memang, kalau gitu harusnya bukan zaman dulu yang bisa jawab problem zaman sekarang. Loh, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang baru urusan dengan masalah ini. Jadi kalau kita gali sampai ke esensinya, baru kita bisa balik. Misalnya game, bisa balik ke masa lalu. Misalnya game ya, ini contoh yang sangat unik. Game itu apa sih? Ya salah satu yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa game itu menawarkan perpaduan antara keindahan tampilan dan cerita misalnya. Keindahan tampilan, cerita, kemudian setelah itu ya paling simpel adalah cara untuk menaklukkan, cari jalan dan lain-lain. Ini kan bagian dari permainan sebenarnya. Manusia perlu main. Nggak bisa nggak main gitu. Lalu apa sisi negatif dari main game? Nah ini yang mungkin kita bisa gali
karena ada tawaran grafis yang begitu bagus, kemudian aspek serunya, misalnya produser game sudah tahu apa yang akan menarik kita sehingga kita mengeluarkan adrenalin dan merasa terhibur karenanya, itu sudah dipikir baik-baik sehingga akan sangat mencengkram kita dengan kesenangan yang mungkin sulit dilepaskan bagi anak-anak muda yang masih tanggung usianya gitu, atau orang-orang yang tidak punya penahanan diri. Nah, ini kan problem yang kita gali, bukan masalah gamenya itu ditangani dengan apa. Karena saya yakin bukan masalah teknis yang kita permasalahkan dengan dunia game, tapi masalah kemanusiaannya kan, dan kemanusiaan ini sesuatu yang sudah didiskusikan dan dipikirkan di dalam zaman yang lalu juga. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang dititipkan di sini. Pertanyaan yang pertama, jadi waktu itu Bapak pernah jelaskan di P3R ada unsur komunal dalam ambisi Kristen gitu ya. Lalu pertanyaannya bagaimana jika misalnya komunitas gitu ya perlu dokter, tapi saya ingin jadi misalnya pekerjaan yang lain, insinyur di sini. Apakah artinya saya tuh egois, tidak memikirkan unsur komunal tersebut tadi? Gimana Pak? Bukan dong, yang saya bilang adalah bidang itu ada komunitasnya. Kamu jadi insinyur, ada komunitas yang perlu insinyur. Jangan salah lihat komunitas juga. Kamu mau jadi insinyur lalu cari orang-orang yang perlu dokter, ya pasti nggak ketemu dong. Tapi ya ada komunitasnya gitu. Jadi waktu kita mau jadi seseorang yang misalnya contoh lah, jadi insinyur, ini contoh dari pertanyaan. Ya silakan dong dan cari komunitas yang perlu pastinya. Atau mau jadi dokter, jangan melamar ke tim pembangunan GRI gitu. Di situ yang keterima orang-orang kayak Yong gitu, bukan dokter. Jadi ya dokter cari komunitas yang perlu. Itu yang saya bilang. Jadi bukan masalah kita aktualisasi diri. Kenapa mau jadi dokter? To feel meaningful lah. Pokoknya saya ingin mengekspresikan saya berguna. Ya nggak bisa. Itu bukan tujuan gitu. Tujuannya adalah saya melayani komunitas, dan pasti ada yang diperlukan. Pasti ada komunitas yang memerlukan. Gitu sih. Oke Pak, terima kasih. Jadi tapi kalau saya mungkin boleh follow up dari itu ya Pak. Bukankah bisa juga jadinya, maaf Pak, jadi other way around, misalnya bagaimana kalau kita sendiri memang sudah punya keinginan untuk menjadi dokter, untuk feel meaningful, lalu juga mencari komunitas, lalu apa masalahnya gitu? Gitu sih Pak. Salahnya adalah kalau kamu pengen merasa meaningful, kamu akan berjumpa dengan keadaan yang membuat kamu rasa meaningless. Cari susah sendiri gitu kalau fokusnya ke diri. Apapun yang kita kerjakan untuk fokus ke diri itu merusak diri sih. Jadi Tuhan udah tahu kita bisa rusak di situ, dia cegah sebenarnya. Makanya perintah Tuhan itu kan bukan mencegah kita dari kesenangan, justru mengarahkan kita untuk bersenang-senang kalau mau dibilang. Tuhan kasih kita perintah supaya kita bisa have fun with our life. Sayangnya kita nggak ngerti, kita pikir Tuhan itu pencegah kesenangan. Salah loh. Jadi kalau kita cuma ingin aktualisasi diri, akan banyak sekali hal terjadi, bikin kita nggak bisa aktualisasi diri kok. Misalnya saya mau mengaktualisasikan diri, membuktikan bahwa saya dokter terbaik. Saudara menemukan ternyata di lapangan, atau bukan lapangan, di rumah sakit atau dimanapun, ternyata persaingan antar dokter itu nggak sehat. Misalnya siapa yang dekat sama pimpinan, langsung dipromosikan, yang nggak diserang-serang, yang nggak disukai pimpinan, salah sedikit langsung di blow up, bahkan nggak salah pun difitnah. Lalu saudara kaget, kok dunia kayak gini? Akhirnya kacau dirinya. Tapi kalau saudara sudah expect, saya sih nggak peduli mau dianggap penting atau enggak, yang penting saya bisa berbagian, yang penting Tuhan anggap saya penting karena saya di dalam Kristus, yang penting saya bisa berbagian untuk masyarakat ini, itu akan melegakan sebenarnya. Jadi ya, fokus ke diri itu merepotkan diri sebenarnya. Kita nggak diciptakan untuk tanggung beban menjadi egois. Gitu. Kita diciptakan dengan sebuah kesenangan untuk berbagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Lalu yang terakhir nih pertanyaannya, Pak, komunitas penafsir itu apa? Belajar secara komunal itu gimana maksudnya Pak? Masih mungkin tentang yang waktu itu ya, yang P3R itu Pak. Ya kita ini contohnya belajar secara komunal, saya kasih pengertian, lalu saudara bisa menyanggah kan? Kalau saya salah ngomong juga saudara bisa sanggah. Saudara kasih contoh kasus di mana yang saya katakan itu nggak bisa berhasil, dan saya nanti pikir ulang, iya juga ya. Dan itu sehat sih. Saya ingat ada satu diskusi teologis antara satu pemateri, lalu ditanya sama temannya, sama Yong dan Manuel versi mereka gitu. Ditanya balik, kemudian si pemateri mengatakan, wah saya nggak mikir loh kayak gini. Wah thank you ya untuk pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu, tapi pertanyaan itu bikin saya mau mikir ke arah situ gitu. Nah ini namanya komunitas penafsir. Kalau saudara tanya ya, kita ngerti misalnya pembenaran oleh iman itu dari mana? Memang benar dari Martin Luther, tapi kan ada perdebatan panjang.
Martin Luther ngomong nggak langsung di-okein sama semua orang. Orang mikir dulu. Lalu ada yang kritik, ada yang tentang, kemudian dibela, akhirnya menjadi makin fix. Jadi doktrin itu tidak lahir dari otoritas satu orang. Nggak ada satupun doktrin yang keluar dari mulut satu orang. Apa misalnya tentang keilahian Kristus. Ya itu memang benar dari Alkitab, tapi ditafsirkan oleh komunitas, oleh gereja. Jadi gereja itu menurut Calvin adalah komunitas penafsir yang ditafsirkan selalu akan dipertanyakan ulang dan didiskusikan lagi. Itu yang saya maksudkan. Jadi kalau kita baca Alkitab sendiri, kita bisa tafsir sendiri. Tapi akhirnya kan kita belajar untuk misalnya cari tahu ke pendeta atau nanya ke teman, benar nggak sih nafsir bagian ini kayak gini? Atau baca buku. Nah itu sebenarnya bagian dari komunitas penafsir yang dimaksud. Oke Pak, terima kasih Pak. Dari saya cukup Pak. Pak, saya jadi kepikiran tadi, tapi kaitannya agak mundur sedikit sama pertanyaan Manuel yang pertama kali ditanyain sih Pak. Tadi tuh saya sempat ada lihat satu fakta bahwa ternyata di Jepang perkembangan orang-orang di dalam pakai sosial media, pakai teknologinya itu nggak semaju itu. Dalam artian mereka media itu masih banyak pakai koran, pakai TV. Sosial media itu kan padahal ya kita tahu sendiri bahwa Jepang itu kan kayak dalam tanda kutip sumber perkembangan dari berbagai macam teknologi yang ada gitu Pak. Nah, saya mau minta pandangan Pak. Apakah sehat sebenarnya Pak untuk kalau misalnya seorang atau dari kita gitu punya satu mindset buat nggak cepet-cepet langsung ikut dengan perkembangan yang ada, Pak. Misal kayak sekarang ini muncul perkembangan teknologi atau sosial media untuk ini dan itu gitu, tapi kita memilih untuk nggak ikut dulu, memilih untuk cari tahu dulu, menahan dulu dalam waktu yang mungkin cukup panjang gitu, Pak. Kalau yang saya bisa lihat, mungkin sisi buruknya kan somehow ada kemungkinan ketinggalan dengan perkembangan dunia sedikit gitu kan, Pak. Tapi apakah ada sudut pandang yang lain, Pak, untuk mempertimbangkan apakah keputusan atau stance kayak gini itu sehat atau enggak sih, Pak? Saya ingat Profesor Selderhaus, dia bilang dia baru ngerti apa itu komunikasi pakai WA setelah banyak berurusan dengan orang-orang di Indonesia gitu. Jadi di Belanda itu banyak orang tuh masih pakai HP yang model lama, nggak ada, bukan smartphones. Smartphones kurang populer, jarang dipakai gitu di sana. Jadi telepon genggam ya untuk telepon, nggak untuk kirim pesan apapun. Jadi mereka nggak biasa tuh pakai WA-WA-an. Nah, Pak Anton juga bilang ketika dia kuliah di sana ya kebanyakan dosen di sana nggak bisa di reach pakai WA, nggak ada WA mereka. Ya harus ditelepon gitu. Jadi ya memang sih saya nggak tahu kenapa begini, mesti studi lagi kali. Mungkin karena orang sibuk nggak sempat mikirin kayak gini-gini kali. Jadi orang yang kurang sibuk yang masih bisa mikirin tentang aplikasi ini itu, download ini itu, bisa cepet banget update ini itu. Bisa jadi karena ya dari datamu dan data yang saya dapat ternyata tempat yang sangat produktif adalah tempat yang lumayan terbelakang di dalam komunikasi media sosial. Menarik sih kalau mau digali lagi, cuma saya nggak terlalu ahli di sini. Dan tapi kalau mau dibilang kita mau tahan dulu, nggak pakai dulu, yang nggak tentu bisa juga sih. Misalnya ada semacam sedikit joke di pendeta-pendeta di GRI, Pak Tong kan nggak pakai HP. Pak Tong nggak punya HP, lalu kita mengatakan karena Pak Tong nggak punya HP, makanya dia bisa mikirin banyak hal. Lalu ada rekan pendeta yang mengatakan, saya juga lah mulai sekarang nggak mau punya HP. Terus ada temannya yang bilang, coba tahan berapa lama gitu ya. Pak Tong nggak punya HP, bener, tapi dia mau telepon orang, tinggal panggil orang di sebelahnya. Jadi sini, gitu, telepon si ini. Beres. Dan kalau kita nggak punya HP dan ditelepon nggak bisa, kita dimarahin. Jadi mau nggak mau kan harus. Kayak Zoom sekarang misalnya, saya nggak pernah tahu apa itu Zoom sebelumnya. Baru setelah pandemi aja tahu ada benda namanya Zoom dan pakai gitu kan. Kita pakai karena harus. Jadi ya mungkin ada konteks lah ya kalau kita menolak untuk pakai, tapi konteks kayaknya mengharuskan ya apa boleh buat. Jadi ya saya nggak tahu sih apa patokan untuk pakai atau nggak pakai. Oke Pak, thank you Pak, pandangannya cukup insightful. Ada yang masuk jalan tol lagi Pak. Mungkin ini agak keluar dari konteks bicara kalau misal temanya dari God's Plan for My Future, tapi aku rasa dia ada sedikit kebingungan yang cukup baik untuk dibahas Pak. Ada yang tanya seberapa besar Pak faktor gaji dalam memilih pekerjaan. Kata Yohanes Pembaptis kan cukupkan dirimu, tapi perkara menabung bagaimana ya? Menabung dengan hati yang benar itu bagaimana sih?
Yang pasti uang itu faktor yang jadi pertimbangan, cuma nggak boleh cuma itu loh, karena banyak hal yang kita nggak lihat, apa yang akhirnya dibutakan karena kita fokus ke uang. Misalnya tentang peluang karir, kan kita bisa lihat itu juga toh di dalam cari kerjaan. Misalnya kita cari pekerjaan yang di dalamnya itu kita dipaksa untuk bertumbuh misalnya. Ini jauh lebih baik daripada ada di tempat yang gajinya gede tapi kita nggak tahu dibentuk seperti apa. Atau menemukan kesempatan bekerja dengan orang-orang penting. Saya ingat teman saya itu kejar mati-matian kerja di satu tempat karena dia kagum sama satu orang, salah satu manajer di sana yang develop, saya nggak ngerti lah ya tentang bidang dia. Dia mati-matian mau kerja di situ meskipun gajinya lebih kecil dari yang lain. Ini jadi pengejaran yang penting. Jadi buka diri dengan hal-hal yang baik lah gitu, maksudnya pembentukan saya, kemudian kemungkinan saya jadi berkat dan lain-lain. Kalau cuma uang yang dipikir ya memang akhirnya jadi salah sih. Pokoknya tempat yang paling gede gajinya saya mau ke situ. Nggak cuma itu dong. Jadi ada banyak faktor dan faktor-faktor itu yang juga harus jadi pertimbangan. Tapi kalau kita jadi yang memberi gaji, nah ini yang penting. Ya kita mesti pikirin untuk bertindak adil. Jangan gaji pegawai dengan gaji yang nggak adil di dalam sistem sosial yang berlaku juga nggak tentu adil. Jadi kita juga nggak harus ngikutin. Kalau kita merasa sistemnya nggak terlalu adil, ya kita lakukan apa yang adil dong kalau gitu. Lebih dari apa yang ditentukan misalnya, atau apapun lah yang kita mau pikirkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang secara fair. Jadi kalau kita memberi, ya kita mesti memberi dengan adil. Kalau kita menerima, ya kita lihat ada banyak faktor lain selain uang yang kita bisa pikirkan. Dan ketika Yohanes Pembaptis mengatakan cukupkan dengan apa yang ada padamu, itu karena para tentara itu punya opsi untuk memeras orang. Mereka bisa bukan cuma memeras dengan kekerasan ya. Tentara itu bisa cuma lewat, kemudian dikasih upeti sama orang-orang di pasar. Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan adalah jangan ambil itu gitu. Meskipun itu mungkin diberikan dengan sukarela dalam tanda kutip. Itu ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada, jangan sampai kamu menindas orang lain. Oke, Pak. Lanjut ya, Pak. Ada pertanyaan berikutnya. Yang masuk jalan tol ternyata lumayan, Pak. Pak, zaman sekarang kan banyak orang mudah depresi. Dan saya salah satunya. Karena merasa banyak tekanan dari luar dan kadang merasa diri gagal. Bagaimana mengatasi hal ini ya, Pak? Wah, ini banyak terjawab di P3R kayak Pak Surya. Ini yakin titipan atau kamu? Titipan, Pak, bukan saya, Pak. Ada, kalau ini ya, depresi itu kan gejala yang terjadi karena banyak faktor, jadi kita nggak bisa putusin cuma satu faktor lalu beres. Dan kecenderungan, saya nggak tahu ya, saya bukan ahli di dalam bidang ini, cuma katanya ada juga kecenderungan dengan cara otak kita beraktivitas gitu. Di dalam keadaan sekarang seringkali aktivitas otak kita itu lebih gampang dirangsang untuk banyak hal, sehingga bisa secara berlebihan, saya nggak ngerti apa yang saya omongin sebenarnya, secara berlebihan bisa bereaksi lebih daripada apa yang harusnya gitu, sehingga menimbulkan banyak gejala-gejala yang akhirnya berbatasan dengan gangguan. Nah, saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak, cuma itu salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan juga gitu. Lalu faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah ya kita coba deteksi apa saja yang saya sendiri bisa minta Tuhan untuk ubah gitu, bisa berjuang untuk ubah. Contoh tadi kalau dari pertanyaan, saya merasa diri gagal. Ya bagus kalau merasa diri gagal. Semua orang juga memulai dengan kegagalan kok. Nggak ada yang memulai dengan kesuksesan. Itu mimpi buruk, bukan mimpi buruk, itu mimpi omong kosong ya. Semua orang mulai dari kegagalan. Semua orang mulai dari nggak bisa. Semua orang itu beginner di dalam setiap hal, kalau mau pakai bijaksananya umum gitu ya. Saudara kan nggak mungkin jadi ahli waktu belajar di sebuah universitas, baru semester awal udah merasa lebih pintar dari dosen. Ada satu mahasiswa di pemuda kita ya yang sharing ke saya cerita lucu. Dia bilang, saya ini datang ke kampus saya dengan berbagai perubahan. Awal-awal saya datang di kampus, katanya, dia selalu mendebat dosen. Dia debat dosennya, harusnya nggak gini, harusnya begini. Itu semester 1 katanya. Semester 2 dia menyadari siapa dosen-dosennya dan siapa dia gitu. Jadi dia katanya silent, nggak ngomong apapun, nggak nanya, pokoknya diam karena saya sadar saya bodoh banget gitu. Lalu semester 3 katanya dia mulai menerima dirinya bodoh gitu dan mulai tenang dengan nilai yang turun, katanya begitu. Sampai dia sadar kayaknya nggak boleh begini. Semester 4 dia bertobat gitu. Akhirnya dia belajar, ingin tahu dan
maju. Nah ini kan satu ungkapan yang saya pikir penting gitu, bahwa kita ini mulai dengan nggak ngerti apa-apa, dengan ya kondisi gagal sebenarnya. Jadi ya jangan mimpi bisa menjadi orang yang menjalankan tugas, kecuali kita juga sadar bahwa di awal kita akan jadi orang yang keteteran dengan tugas dan bahkan mungkin kewalahan dan nggak bisa pegang sama sekali. Saya punya pengalaman kayak begini ya, waktu awal-awal setelah lulus saya diminta jadi gembala sidang di GRI Malang. Benar-benar gila itu keputusan bagi saya. Maksudnya saya baru lulus dan saya punya pengalaman cuma praktek setahun di Bintaro dan bukan sebagai orang yang bahkan ikut rapat penentu keputusan. Banyak hal saya nggak tahu. Lalu saya ngomong sama Pak Tong ini kebangetan gitu keputusannya, saya nggak tahu mau ngapain. Pak Tong boleh nggak kasih arahan? Dia cuma kasih arahan, apa yang you lihat di sini, lakukan di sana. Saya bingung, apa artinya yang saya lihat di sini, lakukan di sana? Maksudnya bangun gedung atau apa? Saya nggak tahu. Dia cuma bilang gitu sih. Dan ya akhirnya bisa ditebak ya, di awal-awal banyak hal yang gagal. Kemudian waktu itu mau ada KKR Pak Tong, lalu saya diminta untuk tangani ini, tangani itu, dan saya nggak punya pengalaman sama sekali. Ya banyak gagal sih memang. Dan kalau saya mau tenggelam di dalam kegagalan, waduh saya sudah gagal, celaka lah. Yang enggak, karena memang mulainya pasti begitu kok. Kalau saya baru mulai lalu langsung mendadak sukses, itu sukses yang mematikan. Semua orang akan mulai dengan keadaan nggak tahu apa-apa, gagal, salah, kacau, mentok gitu atau apapun itu. Cuma ya itu kan titik awal toh. Jadi ya kita mulai belajar untuk mengetahui panggilan kita untuk membereskan itu. Ini panggilan justru jadi jelas. Kamu gagal di mana, kamu bangkit di situ dong. Kamu gagal di situ ya sekarang tangani, belajar tangani. Dulu gagal karena apa ya? Karena saya nggak ada semangat. Kenapa harus mengandalkan semangat? Lakukan aja karena ini tugasmu. Saudara kan nggak sikat gigi karena semangat tuh. Kenapa giginya berlobang? Oh, udah malas sikat gigi. Kenapa? Karena saya kehilangan semangat sikat gigi. Ya sikat aja giginya gitu, nggak usah pikirin semangat. Just do your job gitu. Kamu punya tugas apa ya jalankan, meskipun nggak ada semangat, jalanin aja. Dan ya pelan-pelan saudara mempunyai kebiasaan kerja akhirnya. Kebiasaan kerja itu penting. Ada satu om saya, dia seorang ini ya pengusaha, dia mulai dari jualan ban bekas, lalu sekarang dia udah sangat tua sih, tapi dia sukses sekali waktu berkarir di dalam bisnis apapun dia coba. Nah dia pernah kasih nasihat, apa yang dia kerjakan sih sebenarnya? Yang dia kerjakan adalah belajar kerja. Belajar bangun pagi sampai nanti waktunya istirahat, kerja gitu. Kerjain apa ya? Kerjain aja apapun. Apa yang bisa dikerjain, kerjain. Kalau kerjaannya hari itu adalah kumpulin ban-ban bekas ya, dia kumpulin. Lalu waktu berikutnya kerjaannya apa? Cari tahu pasar, ban bekas dijual kemana. Cari pasar, seharian cari. Nah itu yang dia katakan. Jadi dia bilang, saya nggak tahu ini tips sukses atau enggak. Cuma dia bilang ke kami ya, keponakan-keponakannya. Cuma yang saya mau kasih tahu, dia bilang, kami panggilnya kan Amang Boru. Yang Amang Boru mau bilang, dia bilang, adalah bahwa dia itu belajar kerja. Jadi dari pagi sampai sore kerja. Kerja apapun gitu yang bisa dilakukan. Nah saya pikir ini penting ya, karena memang teologi kerja kan salah satu aspeknya di situ toh. Tuhan menciptakan manusia untuk kerja, dan kerja itu menyenangkan karena Tuhan memakai kerja kita meskipun kita nggak sadar kita lagi dipakai Tuhan. Nah, aspek itu dibenerin. Lalu kita lihat lagi aspek apa lagi? Aspek sakit hati mungkin, aspek kepahitan dengan orang. Kepahitan dengan orang juga jadi aspek yang kalau kita pikirkan bisa membuat kita depresi toh. Nah, ini juga bisa ditangani dengan belajar mengampuni. Bukan mengampuni dalam arti nggak usah bersuara. Ingat ya, di Miroslav Volf punya pengertian bahwa menyuruh korban untuk diam itu jahat. Jadi kalau ada orang jadi korban, lalu dia disuruh diam, suruh mengampuni, dan nggak usah ngomong, itu jahat. Misalnya, saudara jadi korban dipukul orang, lalu saudara mengatakan ke orang yang dipukul, ampunilah dia, nggak bisa loh. Saya pernah ingat ada kasus di mana ada kekerasan rumah tangga, dan saya bilang ke orang yang dikerasin itu, lapor polisi, kita tangani sama-sama orang ini. Gereja bertugas untuk berikan keadilan. Jadi saya nggak bilang ke ibu itu, ampunilah orang yang menyakiti kamu. Enggak. Saya bilang kalau dia belum bertobat, kita pakai polisi. Kalau dia udah bertobat, belajar ampuni. Nah itu baru pengampunan masuk gitu ya. Kalau dia bertobat, belajar mengampuni. Nah itu yang perlu, belajar mengampuni. Lalu kadang-kadang depresi terjadi karena kita punya perasaan bersalah yang besar sekali. Mungkin bersalah karena misalnya ya, saudara merasa pernah salah sama satu orang, sekarang orang itu udah nggak ada. Akhirnya yang tersisa bukan kesedihan karena ditinggal mati, tapi kesedihan karena rasa bersalah. Nah, rasa bersalah juga sebenarnya berkait dengan pengampunan. Saudara sadar bahwa Tuhan mengampuni kamu, sekarang mulai dari titik awal. Gitu. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi apakah dengan lakukan ini otomatis sembuh? Nggak tentu. Cuma perlu waktu gitu ya. Jadi kalau yang saya tahu dari penanganan depresi adalah konsistensi, jalanin terus. Jangan harap jangan harap perbaikan itu
secara otomatis langsung bereskan semua? Pastinya enggak. Nah, sekali lagi banyak aspek yang mungkin secara psikiatri saya kurang kuasai, jadi saya nggak bisa beri nasihat di situ. Yang saya tahu, yang saya bisa. Begitu kira-kira? Oke, Pak. Jadi Yong, kuatkan dirimu dalam mengampuni dan bertekun. Siap-siap. Dapat kesimpulannya, Pak. Ada pertanyaan berikutnya, Pak. Ini kayaknya Pak Jimmy sering bilang sih. Dia tanya, Pak, bagaimana mengatasi perasaan sudah kelebihan dengar khotbah atau doktrin, lalu rasa parah karena nggak bisa jalankan. Ini efeknya jadi malah anti doktrin sama sekali. Bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Itu karena salah, karena berpikir bahwa Alkitab itu kayak buku panduan untuk kerjain sesuatu. Kadang-kadang pengkhotbah memaksudkan bukan kayak gitu loh. Misalnya kalau dibilang ya, jangan cuma mendengar dan taruh di pikiran, tapi jalankan. Padahal harusnya nggak cuma itu, maksudnya jalankan itu luas. Misalnya jalankan itu bisa begini, saudara belajar untuk makin kagum Tuhan, itu juga aplikasi. Misalnya ketika saya berkhotbah, Allah itu mulia, dan saudara dengar Allah itu mulia. Aplikasinya apa? Aplikasinya kagum. Lalu kalau saya mengatakan Allah itu Tritunggal adanya, satu substansi, kemudian 3 pribadi, aplikasinya apa? Aplikasinya saudara tahu Allah itu Tritunggal. Tahu juga something kok. Ini yang kadang-kadang kita lupa ya, di dalam tradisi klasik, baik itu Yunani klasik maupun di dalam zaman Renaissance, belajar itu bukan untuk dijalankan saja, ada aspek jalankan benar. Cuma kalau itu jadi pragmatis nanti. Kita kan hidup di zaman pragmatis ya, Amerika sukses sekali mengekspor pragmatisme kemana-mana, termasuk ke kita gitu ya. Jadi apapun harus ada aplikasi langsung, termasuk dengar firman harus ada aplikasi langsung. Padahal enggak, gini lah, kalau saudara lihat lukisan yang bagus, kira-kira aplikasinya apa ya? Saya nggak tahu. Kalau Yong senang musik apa? Musik nggak, ambil contoh. Kalau maaf, Pak, putus-putus, Pak, di saya baru aja. Oh, nah, kamu senang musik model apa? Atau komposer siapa yang paling kamu suka? Kalau klasik, saya suka ini sih, Pak, Chopin, Pak. Oke, misalnya kamu dengar konsernya Chopin, piano concerto nomor 1, kira-kira aplikasinya apa ya dalam hidupmu? Jadi lebih sering denger aja sih, Pak, paling. Iya, kamu akan bilang ya, saya menikmati aja sih. Nah, bisa nggak sih gitu juga dengan khotbah? Saya menikmati loh dengar khotbah. Saya cuma menikmati, munafik harus jalankan. Ya, kalau ada yang harus dijalankan, saya belajar jalankan. Tapi kalau enggak, ya juga saya bisa nikmati. Menikmati Allah yang mulia gitu. Allah itu kan disembah, bukan cuma kita kerjain sesuatu untuk Dia. Bukan cuma model Marta yang diterima gitu. Model Marta kan model pelayanan gitu. Udah dengar firman, bikin nasi goreng dong gitu misalnya. Tapi juga ada model Maria yang Maria itu kan berani sekali ya, waktu Yesus ada di rumah, laki-laki duduk di dekat kaki dia untuk dengar. Ini memang tradisi Yahudi, rabi-rabi akan mengajar dan para laki-laki akan duduk dekat kaki rabi, biasanya penerus rabi. Tapi perempuan nggak boleh duduk di situ loh. Maria itu nekat, meskipun aturannya bilang perempuan nggak boleh, dia nekat duduk dekat kaki Yesus. Dan yang marah Marta, murid-murid yang lain nggak marah sih, tapi yang marah Marta. Dia pakai alasan, kenapa sih ini Maria ini adik saya nggak ngerti tradisi, disuruh bikin nasi goreng bareng-bareng gitu ya. Tapi kemudian Yesus mengatakan, yang Maria ingin, saya mau berikan. Gitu ya. Jadi saya nggak akan ambil dari dia. Nikmatilah khotbah. Gitu. Jadi jangan mengatakan, aduh saya udah dengar banyak, nggak lakukan. Memang kadang-kadang bagian terbesar dari khotbah itu untuk dinikmati kok. Dan justru saudara bisa melakukan setelah saudara menikmati. Ini cerita dari N.T. Wright ya, waktu itu final rugby Inggris lawan Australia. Dia lagi di Amerika, nggak ada orang Amerika peduli rugby. Mereka pedulinya American football. Atau lebih tepat hand egg gitu ya, karena bolanya kayak telur. Nah, jadi ketika dia di hotel, dia gelisah sekali ingin tahu hasilnya. Dia teleponin anaknya terus, gimana skornya? Skornya imbang, perpanjangan waktu. Waduh, dia gelisah sekali. Dia bahkan berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni hambamu ini, kok saya nggak interest teologi lebih tinggi daripada hasil rugby gitu ya. Akhirnya dia telepon anaknya, gimana? Udah selesai? Udah. Siapa yang menang? Inggris. Wah, dia seneng bukan main. Langsung dia turun ke lobi, ingin kasih tahu ke orang, Inggris juara dunia rugby. Dia turun ke bawah dan dia nggak menemukan ada orang yang interest. Dia ketemu satu orang, dia tanya, hey, kamu orang Amerika ya? Iya. Kamu tahu rugby? Enggak. Oh, never mind. Gitu. Ini berita bodoh bagi dia. Lalu dia ketemu satu orang, dia tanya, kamu tahu rugby? Iya, ya, saya tahu rugby. Oh, kamu dari mana? Australia. Gitu ya. Yang kalah sama Inggris. Maka N.T. Wright bilang, kalau gitu berita kemenangan Inggris ini adalah kebodohan bagi orang Amerika dan batu sandungan untuk orang Australia. Gitu. Tapi bagi pemuda Inggris, begitu tahu tim rugby-nya menang juara dunia, langsung jalan-jalan penuh dengan anak-anak yang latihan rugby. Anak-anak latihan rugby. Kenapa mereka latihan rugby? Karena senang. Nah, saudara bayangkan ya, dengar khotbah lalu senangin Tuhan. Dengar khotbah untuk menyenangi Tuhan, bukan untuk jalankan apa gitu. Dengar khotbah itu untuk mengagumi Tuhan, mengagumi firman-Nya, mengagumi, oh ternyata Alkitab bisa dieksposisi kayak gini ya.
Ini yang dibilang memenuhi pikiran ya. Saya pikir itu tindakan yang sangat agung ya. Memenuhi pikiranmu dengan firman Tuhan itu perintah Ulangan 6 kok. Makanya kalau saudara dengar pengkhotbah mengatakan jangan cuma di otak tapi jalankan, harap jangan salah ngerti. Pengkhotbah itu tidak memaksudkan nggak usah masukin ke otak, itu salah. Cuma jangan jadi orang munafik intinya gitu. Sudah tahu harus mengasihi kok nggak mengasihi. Nah itu yang mau ditekankan. Tapi ya masukin ke otak itu penting karena Ulangan 6 katakan begitu kok. Kalau begitu pikiran harus penuh dengan firman dan mengagumi Tuhan. Nanti ketika saudara sudah mengagumi Tuhan, saudara bertindak untuk Dia dengan rela loh. Kayak anak-anak di Inggris itu, mereka latihan rugby bukan karena diperintah, tapi karena Inggris menang. Ada sesuatu yang excites them gitu, yang menyenangkan mereka, yang menggairahkan mereka untuk latihan rugby. Nah, kira-kira begitulah ya. Saya nggak tahu tadi yang nanya siapa, yang apa Manuel. Ini jalan tol yang mana tadi? Saya, Pak. Oke, Pak. Menjawab sekali Pak harusnya. Sebelum ini ada pertanyaan terakhir di jalan tol. Ada teman-teman yang mau tanya? Boleh raise hand? Tidak ada. Oke, saya bacain pertanyaan yang ini ya Pak, dari jalan tol. Menurut Bapak, menata hati itu bagaimana sih Pak? Terima kasih. Wah, ini berat. Menata hati. Menata hati. Untuk apa? Maksudnya saya kurang ngerti. Orangnya nggak bilang apa-apa sih Pak. Maksudnya dalam konteks apapun dia nggak bicara sih. Kayaknya in general. Oke. Saya asumsikan aja ini, kalau asumsinya salah silakan ditanya lagi. Menata hati mungkin maksudnya mengarahkan hati kali ya, maksudnya hatinya ditata untuk diarahkan ke subjek penerima cinta yang tepat, itu mungkin. Siapa yang berhak menerima hatiku gitu ya. Ya itu penting sih. Agustinus bicara tentang bagaimana hati manusia itu harusnya dimenangkan untuk Tuhan, dan dia bilang dia bergumul di situ terus-terusan. Agustinus sadar dia itu bergumul di dalam hal ini ya, salah satunya itu di dalam hal kesombongan. Dia bilang dia nggak pernah hilang dari dosa kesombongan, dia terus-menerus diganggu dengan itu. Dan dia mengatakan, nah ini yang hati saya terus-menerus seperti pecah gitu. Saya sangat senang kalau dipuji. Kalau ada orang bilang, tulisanmu bagus, saya senang sekali. Kenapa mesti senang ya? Dia bingung. Kalau ini karya Tuhan, biar Tuhan yang mahkotai dan biar dia yang senang. Dia senang karena ini karya dia. Kenapa saya mesti ikut-ikutan senang karena ini seolah-olah karya saya? Jadi dia bergumul di situ. Jadi saya pikir salah satu cara yang penting adalah untuk terus-menerus mengarahkan hati untuk ke Tuhan kali ya. Maksudnya benar-benar ingin belajar mencintai Tuhan dan mendahulukan Tuhan. Saya ingat saya lupa dari istri saya sih, saya lupa dia dapat dari mana, bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu artinya harus ada perbandingan. Kalau salah nanti dikoreksi tolong. Jadi kalau saudara bilang saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, harus ada perbandingan. Lebih dari apa? Jadi dalam tradisi Yahudi itu ada kebiasaan untuk perbandingan. Kamu cinta Tuhan lebih dari apa? Harus ngomong gitu ya. Jadi aku cinta Tuhan lebih dari istriku. Berarti harusnya kalau nggak ada Tuhan yang paling saya sayang istri gitu. Tapi karena ada Tuhan, saya mengatakan Tuhan lebih saya sayangi daripada istri. Jadi perbandingan kayak gini itu biasa di dalam tradisi Yahudi. Maka kalau kita mengatakan aku mencintai Tuhan, mesti ada perbandingannya. Siapa sih yang kamu sangat cintai dan mengganggu cintamu kepada Tuhan? Apa atau siapa? Ada yang mungkin anaknya. Anakku sangat saya sayang. Dan dia harus berani ngomong, saya cinta Tuhan lebih dari anak. Saya cinta Tuhan lebih dari istri. Saya cinta Tuhan lebih dari pride-ku. Saya cinta Tuhan lebih dari hartaku. Harus ada. Nah itu sebabnya pengorbanan Ishak yang dilakukan Abraham ini menjadi semacam gambaran simbolik tentang apa yang harus kita lakukan gitu. Yaitu menyerahkan apa yang kita cintai kalau Tuhan mau pakai. Nah, aspek ini yang mungkin bisa dikatakan menata hati ya. Jadi ya deteksi aja apa yang kamu paling suka dalam hidupmu dan belajar untuk mengatakan Tuhan, Engkau jauh lebih daripada hal ini. Itu saya pikir kalau Agustinus bilang. Tapi kalau yang dimaksud menata itu harus taruh bunga apa, taruh perhiasan apa, saya kurang bisa jawab itu. Oke, rasanya pertanyaan yang dititipin ke saya udah habis nih. Kesempatan terakhir buat teman-teman yang mau tanya sebelum berganti tahun, nanti tanyanya di tahun depan. Boleh banget raise hand ya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ya ada titipan ke Bu Dewi juga kalau nggak salah ya. Iya, udah disampaikan ke saya juga Pak. Ini, oh udah. Ya.
kayaknya udah nggak ada sih Pak. Terakhir ini Man, boleh tolong bantu foto kah sebelum kita ganti tahun? Kayaknya ini acara penutup kita di tahun ini. Habis itu nanti boleh tolong ini ya Pak, kayak kalau misalnya ada, misal apakah Bapak ada closing statement atau beban hati terbesar Bapak terhadap generasi muda supaya di tahun depan apa sih yang mau Bapak sadarkan ke para generasi muda atau gimana gitu Pak? Boleh di-share kali ya Pak nanti. Habis itu tutup di dalam doa mungkin Pak. Boleh bantu foto Man? Oke, saya tunggu sebentar ya untuk boleh buka semua kameranya. Oh iya benar juga. Banyak yang belum buka kamera ya? Begitu mau foto langsung muncul ada Loren. Ada Felix, Pak Budiana, Sam, Kak ya, Johanna, Bu Juliani, Kak Renina, Koniko juga. oke, kelihatannya sudah semua. Oke, ya, ini ada 2 ya, jadi mungkin ditahan sebentar gitu ya. Ya, semua lihat kamera. 1, 2. Nah, sekali lagi, tahan. 1, 2. Oke, sip. Cukup ya Man? Boleh ditutup dengan closing statement dan doa Pak? Oh ya, sama maaf Pak, potong sedikit. Teman-teman mau kasih pengumuman sedikit, nanti kita ada P3R lagi di tanggal 8 Januari ya. Sebenarnya beberapa pertanyaan tadi itu udah kejawab di banyak pertemuan P3R kita. Bicara soal kebosanan, tantangan zaman, kita sebagai generasi muda di zaman ini, itu banyak banget dibahas di P3R. Jadi, as a promotion, tahun depan jangan lewatin banyak-banyak. Mari Pak. Kamu udah sering jadi moderator ya kayaknya. Enggak juga Pak. Ya, saya sih berharap kita sama-sama mau berjuang. Cuma berjuang itu selalu ada efek samping ya. Misalnya berjuang dengan harapan kondisi ideal, itu bukan berjuang namanya. Kita sering patah semangat karena misalnya ya nggak menemukan harapan kita di sini gitu. Tapi poin berjuang kan di situ. Poin berjuang adalah kita menemukan kondisi kita dan kondisi lingkungan yang memang nggak sesuai yang Tuhan mau, dan ya berjuang di situ. Nah, saya pikir penting untuk menekankan aspek berjuang karena salah satu yang Alkitab tekankan itu adalah berjuang untuk Tuhan. Jadi Tuhan itu memang ya, mempercayakan kepada kita gerejanya. Gerejanya kan dilayani oleh orang-orang percaya. Dan tugas kita adalah untuk berjuang di situ sih, jadikan gereja tempat di mana orang bisa bertemu Tuhan. Jadi yang saya harap ya, kita semua punya komitmen yang sama untuk berjuang dan punya kesadaran yang sama bahwa lingkungan dan diri kita itu tidak sempurna. Sehingga kita nggak gampang merasa ada kondisi baik yang kita nyaman di dalamnya, lalu kita expect itu terjadi terus, karena itu nggak mungkin. Nanti misalnya saudara sudah selesai jadi pemuda karena mungkin sudah menikah atau sudah masuk ke dalam persekutuan yang lain, persekutuan yang bukan pemuda, mulai merasa dulu waktu pemuda lebih enak ya, itu kalimat-kalimat yang saya pikir sangat sulit membuat kita bertumbuh ya. Atau misalnya saudara terbina baik sekali di P3R, lalu saudara pindah kota, kemudian mengatakan, nggak ada tempat kayak P3R, saya merasa kering. Loh, kenapa harus merasa kering? Karena saya merasa tempat yang bagus itu yang kayak P3R. Loh, kenapa merasa begitu? Kamu kan harusnya berjuang di sini, di P3R. P3R juga banyak hal yang masih perlu diperbaiki, dan juga di tempat lain sama. Itu jadi ya, jangan sampai kita terbuai dengan impian ideal saat ini. Karena itu mencegah kita untuk mengharapkan Tuhan. Itu membuat kita mengharapkan masa lalu. Saya ingatkan kita belajar tradisi untuk melihat ke depan, bukan belajar tradisi untuk mengagungkan tradisi. Oke, ini kira-kira pesannya. Kalau ada pertanyaan dari pesan ini, tunggu tahun depan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau masuk ke dalam tahun yang baru dengan hikmat dari Tuhan, yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam masa yang lampau. Tolong P3R menjadi tempat di mana kami belajar hal-hal di masa lampau yang Tuhan mau bentukkan ke dalam kami. Berkati siapapun yang akan Tuhan pakai jadi pembicara, baik hamba-Mu atau Pak Hans atau Bu Kesia atau Bu Dewi atau siapapun. Dan Tuhan tolong semua pengurus dan juga semua yang berbagian. Kiranya Tuhan pakai kami dan biarlah lebih banyak orang mendapatkan kesadaran akan pentingnya hal-hal yang Tuhan bukakan di masa lalu untuk membuat kami punya bijaksana menghadapi masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.